Halo, apakah ini Senior Lu? Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Sensiu dan yang lainnya, Fang Xing pergi ke tempat yang tenang di dekatnya, duduk bersila, dan mulai bermeditasi. Dia tampak melantunkan sesuatu dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbicara sambil tersenyum, yang membuat Sensiu dan yang lainnya takut. Mereka dipenuhi dengan kecurigaan yang tak berujung dan bertanya-tanya apakah senior tua Lu ini adalah Lu Xiaoyao. Saat mereka bertanya-tanya, kata-kata Fang Xing menjawab kebingungan mereka. Siapa aku? Aku Fang Xing, orang yang memukulmu seperti guk-guk terakhir kali. Baiklah, benar sekali, pastilah orang itu. Namun Sensiu masih bisa menebak sedikit, sementara Cuci, Wang Qiong dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Apakah tidak mungkin menemukan Lu Xiaoyao? Untungnya, Sensiu berbicara dengan suara rendah dan menjelaskan kepada mereka bahwa sulit untuk menemukan Lu Xiaoyao, tetapi tidak sulit untuk menghubunginya. Bagaimanapun, Lu Xiaoyao adalah sinar roh sejati dari seorang abadi sejati dan tahu segalanya tentang penciptaan, tetapi dia tidak dapat menggunakan banyak sihirnya. Tentu saja, masih ada beberapa perbedaan antara dia dan orang biasa, yaitu, dia memiliki sinar kekuatan asimilasi dengan dao besar langit dan bumi. Misalnya, ketika Fang Xing mengirim dekrit kekaisaran, itu perlu diukir oleh biksu muda Sensiu dan kemudian diserahkan kepada para kultivator. Setelah para kultivator memiliki petunjuk, mereka dapat menghubunginya melalui dekrit kekaisaran. Tetapi Lu Xiaoyao tidak perlu melakukan itu. Ketika dia menghasut para kultivator untuk berurusan dengan Fang Xing, dia berkata bahwa jika kamu ingin menemukannya, kamu hanya perlu melafalkan namanya dalam hatimu dan kamu akan merasakannya. Induksi semacam itu sebenarnya adalah sendewa spiritual dalam area tertentu. Jika seseorang melafalkan namanya, Lu Xiaoyao akan mengirimkan sinar energi abadi untuk berkomunikasi dengan kesadaran sang kultivator. Dan Fang Xing memanggilnya dengan cara ini. Tentu saja, ketika Lu Xiaoyao mendengar bahwa itu adalah dia langsung mulai mengutuk, dan energi abadi yang turun juga ingin melarikan diri bersamanya. Namun Fang Xing menghentikannya dengan tergesa-gesa, dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru mengumpat. Sejujurnya, jika kamu benar-benar ingin mengumpat, kamu bukanlah lawanku. Aku mencarimu untuk membicarakan bisnis. Menurutmu, bisnis apa yang bisa kumiliki? Itu lelucon. Lagi pula, kita berdua dianggap sebagai anggota Dao tertinggi, kan? Apa? Kamu mengatakan itu karena 9 rekan muridmu buta. Sebenarnya, aku setuju denganmu dalam hal ini. Oke, mari kita bicara tentang bisnis. Hehehe, kudengar kamu diancam oleh pedang abadi dan memberikan kitab suci bebas dan mudah kepada mereka, kan? Oh, jangan bilang kau akan menghancurkan mereka setelah kau mendapatkan kembali tubuh abadimu. Karena mereka berani mengancammu, mereka pasti tidak menganggapmu serius. Hehe, ngomong-ngomong, ketika mereka datang mencariku, aku menghancurkan mereka semua. Dari sudut pandang ini, kau jauh lebih rendah dariku, kan? Hehe, ngomong-ngomong, aku lebih kuat darimu, apa gunanya suara kerasmu? Kau tidak tahu malu, kau orang menyebalkan, kau terlalu bangga pada dirimu sendiri. Baiklah, mari kita mulai. Aku punya ide sekarang. Aku bisa membalaskan dendammu. Apakah kau tertarik? Tentu saja itu bisa diandalkan. Kau dan aku bisa bersumpah dalam kontrak itu. Siapapun yang tidak mengikuti aturan akan dihukum oleh para dewa. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Kau tidak punya cucu sepertiku, dan aku tidak punya kakek sepertimu, yang hanya menyakiti keturunannya sendiri. Adapun pihak lainnya, dia mengobrol sangat menyenangkan dengan Lu Xiaoyao, roh peri yang telah turun, dan dia mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Namun bagi Wang Qiong dan lainnya, hal itu terasa seperti orang gila yang berbicara kepada dirinya sendiri. Kadang dia tersenyum, kadang dia mengumpat, kadang dia menyanjung, kadang dia memprovokasi, suasananya begitu aneh sampai membuat orang merasa ngeri. Meskipun mereka tahu apa yang dilakukan Fang Xing, dengan kondisi pikiran mereka saat ini, mereka tidak dapat merasakan kedatangan sinar energi abadi ini. Faktanya, bahkan Fang Xing hanya ingat apa yang dikatakan Lu Xiaoyao saat itu, jadi dia bisa berpikir untuk menggunakan metode ini. Namun, dengan alamnya saat ini, bahkan jika dia merasakan gumpalan energi abadi ini, dia tidak dapat mengandalkan gumpalan energi abadi ini untuk menyimpulkan lokasi Lu Xiaoyao. Sangat mungkin Lu Xiaoyao dapat mengetahui lokasinya saat ini melalui gumpalan energi abadi ini, tetapi Fang Xing tidak khawatir tentang hal itu. Baiklah, sudah diputuskan. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, dan akhirnya mencapai kesepakatan. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Pergilah. Kakak, kamu siapa? Biksu muda Sensiu datang dan bertanya dengan hati-hati. Aku mendiskusikan beberapa hal dengan pria bernama Lu itu.
Fang Xing terkekeh dan menjawab dengan bangga, sekarang kami telah membahasnya dan siap bekerja sama untuk menghadapi pedang panjang umur. Ini, apakah kau berencana untuk memasang jebakan padanya? Cuci yang jujur, tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, dengan ekspresi curiga di wajahnya, merasa kalau itu sedikit tidak dapat diandalkan. Mereka berdua saling bertarung sampai mati beberapa hari yang lalu, dan sekarang mereka akan bekerja sama. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya domba gemuk abadi. Fang Xing berkata dengan emosi yang dalam, lalu tertawa, orang menyebalkan itu memang abadi, dan dia sangat sombong. Di matanya, orang-orang seperti kita sama saja seperti semut. Dan orang menyebalkan di pedang Changsheng itu berani mengancamnya dan memaksanya untuk menyerahkan sutra Xiao Yao. Bahkan jika sutra itu palsu, dia pasti marah. Kurasa kebenciannya terhadap pedang Changsheng mungkin tidak kurang dari itu terhadapku. Itulah sebabnya dia langsung setuju ketika aku berdiskusi dengannya tentang berurusan dengan pedang Changsheng. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Shen Xiu dan Wang Qiong saling berpandangan dengan bingung. Setelah beberapa saat, Wang Qiong berbicara dengan suara yang dalam, jika aku jadi dia, aku tentu akan menyetujui permintaanmu dan menyergap pedang Changsheng bersamamu, tetapi pada saat yang sama, aku akan menjauh dan membiarkanmu bertarung sampai mati dengan pedang Changsheng. Ya, itulah yang dilakukan orang jahat. Biksu muda Shen Xiu mengangguk berulang kali, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar di kepala botaknya oleh Wang Qiong. Dia mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara lagi. Ya, aku tahu dia akan melakukan itu. Fang Xing berkata seolah itu sudah menjadi hal yang biasa, jadi kontraknya sudah ditandatangani. Kontrak, Shen Xiu dan yang lainnya masih mengerutkan kening. Bagaimanapun, bekerja sama dengan Lu Xiaoyao sama saja dengan memanfaatkan harimau untuk mendapatkan kulitnya. Bahkan dengan kontrak, mereka tidak bisa merasa tenang. Dengan hati yang khawatir, mereka semua menatapnya dengan cemberut, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Hehe, saya yang paling tidak takut dengan kontrak. Fang Xing punya kebiasaan untuk tidak membuat orang-orang penasaran. Dia tersenyum dan memberi isyarat agar mereka berkumpul. Dia membisikkan rencananya. Setelah dia selesai berbicara, Shen Xiu, Wang Qiong, Cuci, dan King Lu semuanya mengubah ekspresi mereka. Mata Wang Qiong berbinar dan dia sedikit bersemangat. Shen Xiu bertepuk tangan dan bersorak, dan King Lu bersin beberapa kali untuk menunjukkan persetujuannya. Cuci sedikit khawatir. Lakukan saja, lumpuhkan mereka semua sekaligus. Fang Xing mengeluarkan busur pembasmi dewa dan menusukkannya dengan ganas ke tanah dengan ekspresi yang mengerikan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pada saat ini, di sebuah gunung terpencil di luar jurang Ibel, Lu Fengxian, atau Lu Xiaoyao saat ini, sedang duduk bersila, menghirup cahaya bulan. Ia berkonsentrasi cukup lama sebelum membuka matanya. Satu matanya tenang dan acuh tak acuh, menatap dunia seperti semut, sementara mata lainnya memperlihatkan ekspresi marah dan sedih, seolah-olah kedua mata ini milik dua orang yang berbeda. Aku tidak menyangka kau akan bertahan begitu lama dan menolak untuk menghilang. Lu Xiaoyao berbicara dengan suara pelan. Tidak ada seorang pun di sekitar, tetapi kedengarannya seperti dia berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak mau menyerah. Karena kau adalah leluhurku yang abadi, mengapa kau ingin mengambil alih tubuhku? Jika ada cangkang janin yang bagus di dunia ini, aku dapat membantumu menemukannya. Dia berbicara lagi, tetapi itu suara orang lain, penuh kesedihan dan kebencian yang tak dapat dijelaskan. Haha, tidak perlu seperti itu. Kau adalah keturunanku, darahku mengalir di tubuhmu, kau terlahir dengan kekuatan supernatural, dan tubuhmu sangat jernih. Dari segi bakat, aku khawatir hanya tubuh bawaan Tao yang muncul sekali 700 tahun yang lalu yang dapat melampauimu. Selain itu, aku dipaksa masuk ke tubuhmu oleh biksu kecil yang menyebalkan itu saat itu, dan aku melewatkan waktu terbaik untuk bertransformasi. Sekarang aku hanya bisa meminjam tubuhmu untuk dilahirkan kembali, sampai aku meninggalkan tempat ini, kembali ke Rerun Dewa, dan mengambil kembali sumber keabadianku, barulah aku bisa menjadi keabadian langsung lagi, dan bahkan melampaui inkarnasiku sebelumnya. Pada titik ini, dia malah tertawa pelan seperti yang diharapkan dari guru Tao tertinggi yang paling memperhatikan takdir, meskipun dia ingin mengeluarkanku dari sekte, dia tetap meninggalkan secercah takdir abadi untukku. Menggunakan metode ini untuk membangun kembali tubuh abadiku bahkan lebih baik daripada metode yang kugunakan untuk mengolah tubuh roh abadiku. Namun, akan ada masa ketika aku akan menjadi lemah seperti semut, yang paling tidak kusukai. Aku tidak mau menyerah, aku juga punya takdirku sendiri untuk menjadi abadi. Semua leluhurku mengatakan bahwa aku adalah keturunan dari makhluk abadi sejati. Mengapa kalian menghalangi jalanku menuju keabadian? Suara lemah itu meraung lagi, membawa serta kesedihan dan kemarahan yang tak berujung.
Dia memanggilmu keturunan dari sang abadi sejati karena darahku mengalir di tubuhmu. Suara Lu Xiaoyao segera mengalahkan segalanya lagi pula. Aku memberimu kesempatan, aku memberimu 2 kesempatan, mengajarimu kitab suci abadi, dan mengajarimu apa yang harus dilakukan, tetapi kau kalah 2 kali. Bahkan jika bukan karena bantuanku, kau akan kehilangan nyawamu untuk pertama kalinya. Jika kau bisa mengalahkan orang menyebalkan kecil itu, mengapa aku mengambil risiko untuk membantumu, sehingga mereka bisa menangkapku dan membawaku ke bumi? Kedua kalinya, jika kamu tidak campur tangan, aku tidak akan kalah darinya. Suara Lu Fengxian meraung, seolah-olah dia sangat tidak yakin. Kau memiliki kitab suci bebas dan mudah, dan orang menyebalkan kecil itu juga telah mempelajari kitab suci Breaking Array. Kau tidak bisa mengalahkannya. Suara Lu Xiaoyao sangat tenang. Apapun yang dipelajarinya, aku tidak akan kalah. Pertama kali aku kalah darinya, itu karena aku ditipu oleh biksu itu. Kedua kalinya, biksu itu gagal menipuku. Aku tidak pernah kalah dalam pertarungan langsung. Aku tidak tahu berapa banyak kultivator dengan mantra yang lebih kuat dan alam yang lebih tinggi dariku yang bertarung melawanku, tetapi mereka semua kalah dariku pada akhirnya. Aku yakin bahwa aku tidak akan kalah dari siapapun dalam pertarungan seni bela diri. Itu kamu mengambil inisiatif untuk memaksa masuk ke lautan kesadaranku dan mengendalikan tubuhku, tetapi dia memanfaatkannya. Dalam pertarungan langsung, aku bisa mengalahkannya secara naluriah. Raungannya benar-benar membuat Lu Xiaoyao merendahkan suaranya, seolah sedang mendesah. Mungkin, apa yang kamu katakan itu benar. Sayangnya, tidak ada kesempatan kedua. Dia tampak enggan mengatakan apapun lagi. Dengan tatapan ngeri di satu matanya, dia mengulurkan jarinya dan menyentuh dahinya dengan lembut. Suatu kekuatan aneh menembus lautan kesadaran dan secara paksa menekan kesadaran yang tidak mau hilang. Hanya gemuruh kesadaran yang menggema di lautan kesadaran. Aku tidak akan menyerah, aku tidak akan menyerah, aku tidak akan menyerah. Sekalipun kamu keturunanku, kamu tetap seekor semut. Ketika aku membuat pilihan, bagaimana mungkin seekor semut tidak mau melakukannya? Kedua mata Lu Xiaoyao berangsur-angsur berubah menjadi warna yang sama, dan suaranya menjadi dingin, sombong, dan angkuh, dengan penghinaan terhadap semua makhluk hidup. Apakah kamu, seekor semut biasa, layak bekerja sama denganku dan menandatangani kontrak denganku? Suaranya terdengar dingin dan sangat mengerikan. Ada 3 pihak, 3 perhitungan, tak seorang pun bisa mempercayai siapapun, tetapi tak seorang pun mau melepaskan siapapun. Sejak Fang Xing dan Lu Xiaoyao memutuskan rencana ini, masalah ini tampak sangat tidak dapat diandalkan, dengan rasa aneh dan janggal di mana-mana. Namun, Fang Xing sangat yakin tentang masalah ini. Dia duduk bersila dengan tenang sampai bulan berada pada pukul 3 di langit. Kemudian dia bergerak seperti asap bening dan datang tanpa suara ke arah barat laut. Setelah berjalan kurang dari 100 mil, dia melihat sebuah pohon besar yang tingginya 10.000 kaki dan tampak seperti kanopi. Setelah berbalik di sekitar pohon itu, dia melihat 4 gunung besar di depannya, mengelilingi sebuah lembah dengan radius 1000 mil. Itu adalah tempat yang telah dia setujui untuk bertemu dengan Lu Xiaoyao sebelumnya. Ia melompat ke salah satu puncak dan mendongak. Ia melihat seorang pria berjubah hitam dengan lengan baju lebar duduk bersila di atas batu aneh di lembah. Pria ini tinggi dan memiliki sikap yang mengesankan, dan bahkan duduk bersila di atas batu, ia tampak lebih tinggi dari yang lain, tetapi tubuhnya proporsional dan sama sekali tidak aneh, dan dengan penampilannya yang tampan, ia benar-benar memiliki aura abadi. Fang Xing mengenali orang ini. Dia adalah Lu Fengxian. Namun, dia, yang selalu suka mengenakan jubah putih, kali ini berubah menjadi jubah hitam. Seluruh temperamennya telah berubah drastis. Di masa lalu, Lu Fengxian lembut dan anggun saat dia tenang, dan galak dan ganas saat dia marah. Namun sekarang, Lu Fengxian selalu memiliki semacam perasaan menyendiri dan dingin. Tatapannya acuh tak acuh dan tidak fokus, seolah-olah dunia tidak berarti baginya. Hanya dengan meliriknya, Fang Xing tahu bahwa Lu Xiaoyao telah menjadi orang yang benar-benar berbeda dari dalam keluar. Di bawah batu aneh itu, puluhan pria berdiri tegak dan berjaga di dekatnya. Mereka adalah pelayan Lubu. Mereka telah memasuki jurang Ibel sebelumnya dan tidak pernah mengejar Lu Xiaoyao. Mereka hanya dipanggil olehnya. Xinansha ada di antara mereka, dan mereka semua melihat sekeliling dengan waspada. Ketika Fang Xing melihatnya, dia merasa lega dan berbaring di rumput, menggunakan lengannya sebagai bantal, menunggu dengan perlahan. Setelah menghabiskan secangkir teh, tiba-tiba terdengar suara siulan yang jelas dari awan, seperti suara pedang yang melesat ke langit. Di malam yang tenang ini, suara itu terdengar lebih jelas dan lebih lama. Mengikuti suara pedang ini, seorang pria ramping yang memegang pedang panjang tiba-tiba muncul di bawah pedang Mingyue. Dia mengendalikan angin dan perlahan jatuh dari langit, sambil melantunkan yang abadi membelai kepalaku dan mengikat rambutku untuk memberiku keabadian.
Akhirnya tiba. Ketika Fang Xing melihat pemandangan ini, dia berbalik dan berdiri, matanya berbinar. Di dalam lembah, Lu Xiaoyao yang sedang duduk bersila di atas batu aneh, membuka matanya dan melihat ke arah pendekar pedang berjubah putih. Rekan Taois pedang Changsheng, kau terlambat satu batang dupa. Suaranya dingin, dan Lu Xiaoyao mulai memarahi pedang Changsheng karena terlambat. Pedang Changsheng yang datang kali ini tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Dia hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, saya sudah tiba di sini beberapa batang dupa yang lalu, tetapi saya belum muncul juga. Guru Tao tertinggi, Anda telah membeli jimat Changsheng dari ibel kecil itu, jadi kita sekarang sudah seimbang. Kita hanya perlu menunggu kabar baik. Tetapi sekarang Anda tiba-tiba menemukan kami dan mengatakan Anda memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Saya ingin tahu apa masalah penting ini. Lu Xiaoyao berkata dengan tenang, tidak apa-apa, aku hanya tidak mempercayai pedang Changsheng-mu lagi. Matanya menatap acuh tak acuh pada pedang Changsheng yang muncul, dan suaranya sedikit sarkastik. Kau berjanji padaku bahwa akan mudah untuk mengambil kepala ibel kecil itu, jadi aku mewariskan sutra Xiaoyao yang kuhargai sebagai hidupku kepadamu. Namun baru-baru ini aku mendengar bahwa kau, pedang Changsheng, melakukan hal-hal dengan cara yang sangat tidak jujur. Kau benar-benar pergi untuk berbisnis dengan ibel kecil itu secara pribadi, dan ingin menggunakan jimat Changsheng-ku untuk menukarkan metode ibel kecil itu. Apakah ini prinsip berbisnis yang selalu kau, pedang Changsheng, ikuti? Ini salah paham. Pedang Changsheng yang muncul tersenyum pahit dan berkata, itu adalah rekan muridku yang bertindak atas kemauannya sendiri, dan dia tidak ada hubungannya dengan pedang Changsheng. Selain itu, orang itu telah menderita akibat dari tindakannya dan dibasmi oleh ibel kecil itu. Guru Tao tertinggi dapat yakin. Baik itu dendam bisnis atau pribadi, kami di pedang Changsheng tidak akan membiarkan ibel itu pergi. Duduk saja dan tunggu kabar baik dariku, pedang Changsheng. Benar-benar, Lu Xiaoyao terus maju selangkah demi selangkah, suaranya sudah mengandung sedikit amarah, bagaikan guntur, bergetar dalam kehampaan, momentumnya bagaikan guntur dari seorang yang benar-benar abadi. Jika hanya rekan seperguruanmu yang bertindak sendiri, maka itu pasti tidak ada hubungannya denganmu. Jika demikian, lalu mengapa kitab suci bebas dan mudah tertinggi yang kuberikan kepadamu muncul pada rekan seperguruanmu, dan akhirnya jatuh ke tangan setan kecil itu? Saat dia berbicara sampai akhir, suara Lu Xiaoyao dipenuhi amarah dan tampak mengandung niat membasmi. Ini, Master Pedang Changsheng memang tercengang oleh pertanyaan itu dan terdiam sesaat, tetapi dia bereaksi dengan sangat cepat. Matanya berkedip sedikit, tetapi juga dengan sedikit niat membasmi. Dia berkata dengan suara tenang, Master Tao Taisang, bagaimana Anda tahu bahwa sutra Taisang Xiaoyao jatuh ke tangan ibel kecil itu? Mungkinkah sebelum Anda mengundang saya untuk bertemu di sini, Anda telah bertemu dengan ibel kecil itu dan membicarakan sesuatu? Ya, terus kenapa? Lu Xiaoyao menjawab dengan lembut, roh jahat tak kasat mata di tubuhnya semakin lama semakin kuat. Mendengar jawabannya, Xin Nansha dan para pelayan Lu di bawah juga menjadi waspada dan menggunakan kekuatan gaib mereka. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah perang akan pecah. Namun, kedua belah pihak jelas masih menahan diri. Meskipun mereka marah, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar berniat mengambil tindakan. Tetapi Fang Xing memilikinya. Dia sudah berdiskusi dengan Lu Xiaoyao sebelumnya. Lu Xiaoyao hanya bertanggung jawab untuk memancing orang-orang keluar, dan sisanya akan diserahkan kepadanya. Tentu saja, jika Lu Xiaoyao bersedia, dia akan mengambil tindakan, tetapi ketenaran dan bahkan tanggung jawab setelah mengambil tindakan akan ditanggung oleh Fang Xing. Dengan kata lain, Lu Xiaoyao hanya bertanggung jawab untuk membasmi orang, tetapi masalah menyinggung pedang keabadian akan ditanggung oleh Fang Xing. Meskipun hal-hal yang telah didiskusikan ini dikatakan dengan mudah pada saat itu dan kedua belah pihak menandatangani kontrak, selain kedua belah pihak benar-benar bekerja sama sekali untuk menangani pedang keabadian, yang paling penting adalah bahwa Fang Xing perlu mengambil inisiatif untuk menanggung semua konsekuensinya dan tidak boleh memalingkan wajahnya dan menyangkalnya setelah itu dan mengalihkan tanggung jawab kepada Lu Xiaoyao. Tentu saja, premis penandatanganan kontrak ini adalah Fang Xing adalah roh sejati, ibel di luar dan orang suci di dalam, dan dia sama sekali tidak takut dengan serangan balik. Dan sekarang, sesuai kesepakatan, sudah saatnya Fang Xing mengambil tindakan, dan Fang Xing benar-benar mengambil tindakan. Dengan kata lain, busur sedang bergerak. Dia tidak terbang langsung ke lembah untuk bertarung, tetapi malah menarik busur dewa jatuh. Mata Dharma terbuka seketika, dan segala sesuatu yang berjarak ribuan mil tampak tepat di depan mata Anda. Cermin dewa dan ibel yin yang mulai bekerja seketika, dan semua batasan dan bahkan tempat-tempat dengan fluktuasi energi spiritual di kehampaan berada dalam pandangan. Akhirnya, muncullah ibel berkepala 3 dan berlengan 6, dengan mata ibel bersinar redup di dahinya. Menerobos kehampaan dan menebas musuh,
semua pendeta pedang abadi yang bersembunyi di kehampaan muncul. Suara mendesing. Sebuah batu jimat terlempar langsung, mengarah langsung ke pendekar pedang dengan pedang Changsheng di depan Lu Xiaoyao. Ledakan. Kekuatan kultivator pedang Changsheng itu luar biasa, tidak kalah dengan Jiang Lingsu, dan bahkan lebih kuat. Di dalam pedang Changsheng, dia mengenakan topeng wajah hantu dan tampak tidak berbeda, tetapi tidak ada yang tahu identitas aslinya. Dia adalah sosok hebat yang merupakan murid sejati dari suatu sekte atau sekolah. Ketika dia datang menemui Lu Xiaoyao, dia juga waspada. Setelah tiba, dia menyembunyikan identitasnya untuk waktu yang lama, hanya untuk mendeteksi apakah ada formasi besar atau batasan atau bahkan penyergapan di sekitarnya. Hanya setelah dia yakin bahwa tidak ada risiko kesalahan, dia muncul untuk menemui Lu Xiaoyao. Menurut pendapatnya, dia sudah sangat aman, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan busur Dewa Fangxing. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Busur Dewa yang tak terkalahkan dalam pertempuran jarak jauh. Terdengar suara udara pecah, dan orang ini bereaksi dengan sangat cepat. Pedang keabadian di tangannya keluar dengan bunyi dentang, menembus udara, dan dalam sekejap, dia menghantam batu jimat yang terbang ke arahnya dengan ketepatan yang luar biasa. Keduanya bertabrakan pada jarak 30 kaki darinya, dan kemudian awan asap hitam terlihat mengepul dan meledak dari udara, langsung memenuhi kekosongan, dan orang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah asap hitam itu ternyata beracun. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia merasa pusing saat mencium sedikit saja baunya. Batu jimat diambil dari tubuh spesies purba. Karakteristik batu jimat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Jimat ini adalah salah satu yang sifatnya jahat. Jenis jimat ini dapat menghasilkan efek berbeda jika digunakan dengan terampil. Tentu saja, memalukan untuk mengatakan bahwa Fangxing tidak pernah mempelajari efek khusus dari berbagai rune. Peluru benar-benar mengeluarkan asap beracun, dan bahkan Fangxing sangat terkejut, tetapi dia langsung tertawa. Setelah dia membuka mata Dharma, cermin Dewa Yin Yang dan Ibel, dan mata Ibel tubuh manusia, asap beracun semacam ini sama sekali tidak dapat menghalangi jalannya. Sebaliknya, dia melihat dengan jelas bahwa setelah asap beracun menyebar, orang-orang dari pedang Changsheng dan pihak Lu Xiaoyao semuanya panik dan berlarian dalam kekacauan. Hahaha, dia menjadi gembira, menarik ketapel lagi, dan menembakkan batu rune lainnya. Suara mendesing. Pedang Changsheng yang baru saja muncul, ketika dia melihat bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik, segera bersembunyi di kehampaan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa batu jimat itu akan datang langsung ke arahnya. Dia terkejut dan mengayunkan pedangnya untuk membasminya, tetapi sudah terlambat. Batu jimat itu meledak langsung di tubuhnya, dan kilat hitam bergerak melalui tubuhnya seperti ular hitam, membungkusnya dalam kepompong besar. Ah! Lelaki itu meraung dengan menyedihkan, suaranya penuh dengan keengganan, dan dia dengan paksa mengerahkan semua kekuatan gaibnya untuk mencoba melawan kekuatan ini. Sayang sekali jimat itu hanya sekedar jimat. Terkena batu jimat, atau meledak dari jarak dekat, bagaikan terkena serangan berkekuatan penuh dari ahli tingkat menengah jiwa baru lahir. Meskipun orang-orang aneh yang berada pada level mampu membasmiku ini sangat kuat, berapa banyak di antara mereka yang memiliki tubuh cukup kuat untuk menahan kerusakan semacam ini. Dikelilingi oleh petir hitam, tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Seorang jenius yang merupakan pengikut sekte tak dikenal menghilang diam-diam tanpa memperlihatkan wajahnya, dan jiwanya pun lenyap sepenuhnya. Hari ini, saya akan memperlihatkan kepada kalian keterampilan saya dalam menggunakan ketapel yang saya pelajari sejak saya masih kecil. Pada saat ini, Fangxing sama sekali tidak berhenti. Di bidang penglihatannya, tidak hanya ada orang dengan pedang Changsheng itu. Di kekosongan di belakangnya, ada pembasmi dengan pedang Changsheng yang bersembunyi di pegunungan terdekat, dan bahkan di gunung tempat dia bersembunyi. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang, tetapi kekuatan mereka sedikit lebih rendah dari Jiang Lingsu dan yang lainnya. Pada saat ini, karena dia sudah bergerak, dia tidak akan ragu-ragu. Dia terbang dan melesat seperti meteor, wosh, 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 wosh dan menghantam ke segala arah dengan liar, tak terkalahkan. Keterampilan ketapel Fangxing diperoleh sejak ia masih kecil. Ketika dia masih kecil, dia menggunakannya untuk menembak ayam. Ketika dia dewasa, dia menggunakannya untuk menembak burung. Ketika dia lebih besar, dia bahkan menggunakannya untuk menembak jatuh lampu minyak di rumah janda Xiaohua. Kemudian, dia bahkan membutakan mata seorang polisi. Namun, ketika musuh yang dia temui menjadi semakin kuat, ketapel itu secara bertahap menjadi tidak berguna, jadi dia melepaskannya. Namun sekarang, dengan munculnya batu jimat, dia memiliki ruang untuk menunjukkan keahliannya lagi. Dia akhirnya mendapatkan kembali keahliannya, dan dia menembak dengan sangat senang. Belum lagi dia sangat akurat, bahkan jika dia tidak akurat,
hampir tidak akan ada yang selamat di bawah peluru, dan dia akan meledak banyak dengan satu pukulan. Itu dia. Tak lama kemudian, seseorang menemukan lokasi Fang Xing, dan suara teriakan menyebar ke seluruh area. Wus-wus. Tinggi di langit, di antara awan-awan, tiba-tiba dua sinar cahaya jatuh dari langit. Sebenarnya ada dua pedang Changsheng yang sangat kuat yang tiba-tiba menyerang dari langit, satu di kiri dan satu di kanan, dan menyerang tulang rusuk Fang Xing secara bersamaan. Menghadapi serangan seperti itu, Fang Xing hampir tidak dapat menahannya. Lagi pula, Divine Bow hanya cocok untuk serangan jarak jauh. Misalnya, jika lawan yang kekuatannya sama dengannya berada ribuan mil jauhnya, Fang Xing pasti akan menang karena lawan tidak dapat bersembunyi atau melarikan diri, apalagi mendekat. Namun, jika lawan berada 100 mil jauhnya, ia masih memiliki peluang untuk menang. Namun, jika lawan berada 1000 kaki jauhnya, Fang Xing tidak akan memiliki peluang untuk menang jika ia hanya menggunakan Divine Bow. Lagi pula, pada level mereka, tindakan membidik dan menarik busur sudah terlalu lambat. Tentu saja ini hanya berlaku bagi biksu biasa. Mereka yang jago menyerang dari jarak jauh, belum tentu jago bertahan dari jarak dekat. Begitulah penilaian para biksu yang menggunakan busur dan anak panah di dunia spiritual. Tetapi Fang Xing berbeda, dia sama ganasnya saat dekat musuh. Pisau, menghadapi dua niat membasmi yang datang dari langit, Fang Xing berteriak keras dan mengulurkan tangan kanannya. Dengan suara wosh, pisau pembasmi berpola naga yang telah dia masukkan ke tanah di sebelahnya melompat ke tangannya. Menghadapi dua pedang abadi yang menyerang dari langit, Fang Xing mengayunkan pisau pembasmi, dan sejumlah besar energi melonjak, menyapu langsung ke udara. Pada saat yang sama, sayap besar ibel pedang muncul di belakangnya, dan berguling ke arah dua pria dari kedua sisi. Hanya dalam sekejap, situasi ofensif dan defensif berbalik. Ledakan, dua pedang abadi itu juga luar biasa. Salah satunya bergerak dalam sekejap dan melesat di belakang Fang, sementara yang lain tiba-tiba berteriak, dan ilusi bunga berkelopak 5 melintas di belakangnya. Ketika dia berteriak, bunga berkelopak 5 itu kehilangan dua kelopaknya dalam sekejap, dan dua cahaya ilahi yang mengalir muncul di belakangnya. Pisau ganas berpola naga itu menebasnya, tetapi dia menahannya dengan keras. Salah satu dari dua cahaya ilahi itu menghilang, dan kemudian sayap ibel pedang itu berguling ke arahnya, tetapi dia tidak menghindar atau menghindar, dan cahaya ilahi kedua hancur. Menghadapi serangan ganas Fang Xing, dia menangkisnya dan menusuk dada Fang Xing dengan pistol. Di antara pedang umur panjang, sebagian besar terbuat dari giok putih, tetapi yang dia gunakan adalah tombak besi. Sial, bukankah mereka hanya sekumpulan sampah? Kenapa mereka begitu sulit untuk dihadapi? Serangan tak terduga ini membuat Fang Xing pusing. Pedang ibel mengepakkan sayapnya di udara dan mundur dengan cepat. Ini juga hal yang menyebalkan tentang pedang keabadian. Tampaknya semua pembasmi itu berasal dari anisasi yang sama, tetapi sebenarnya mereka berasal dari sekte dan keluarga yang berbeda. Sepertinya mereka semua menggunakan pedang keabadian giok putih untuk bertahan melawan musuh di permukaan, tetapi sebenarnya mereka masing-masing mengolah mantra dan kekuatan ilahi yang berbeda. Terlebih lagi, jika menyangkut orang aneh seperti mereka yang dapat membasmiku, mustahil untuk mengukur kekuatan seseorang berdasarkan kultivasinya. Mereka hanya dapat bersaing dengan serius. Mereka tampak seperti ikan teri, tetapi ketika mereka benar-benar mulai bertarung, kekuatan mereka sangat merepotkan. Bang-bang, kedua pembasmi itu kehilangan sasaran dan secara bersamaan mencapai puncak gunung, saling mengejar lagi. Swoosh, 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 swoosh. Pada saat yang sama, di dalam kehampaan, dari segala arah, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya menembus udara terdengar, datang ke arah Fang Xing di tengah untuk membasminya. Kali ini, sebenarnya ada tidak kurang dari 30 orang dari pedang Changsheng. Baru saja, Fang Xing menembakkan peluru ke arah mereka ke segala arah, menewaskan lebih dari selusin dari mereka. Sekarang, hanya ada selusin yang tersisa. Mereka mampu bertahan hidup dan sangat kuat. Pada saat ini, mereka mengepung Fang Xing di udara dan memukulinya. Basmi 5 formasi besar. Selama pengepungan, seseorang tiba-tiba meneriakkan nama ini, dan kemudian 9 orang terbang ke udara, masing-masing membuat segel ajaib. Tidak bagus. Pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba terkejut, dan perasaan krisis muncul dalam hatinya. Dia pernah mendengar tentang formasi 5 pembasmi dari Jiang Lingsu. Itu adalah formasi berburu yang dikembangkan oleh para ahli pedang Changsheng untuk menargetkan para kultivator yang kuat. Prinsip formasi itu adalah menggunakan mayoritas untuk mengalahkan minoritas, tetapi berbeda. Formasi itu dapat mengumpulkan kekuatan banyak kultivator yang lebih lemah untuk memburu mereka yang kultivasinya lebih tinggi dari mereka. Sederhananya, jika 9 orang yang mendirikan formasi itu datang satu persatu, Fang Xing dapat membasmi 2 dari mereka dengan satu tangan, tetapi jika pihak lain mengepungnya, dia akan berada dalam bahaya besar dan bisa mati kapan saja.
Zanwu, artinya adalah formasi yang cukup kuat untuk membasmi master di alam Zanwu. Kita tidak bisa terjebak oleh mereka. Fang Xing merasakan kekhawatiran di hatinya. Dia menjerit pelan dan diam-diam membentuk segel. Kabut hijau melayang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia melangkah maju, sosoknya sebebas dan semudah peri, gerakannya sangat misterius. Hantu menutupi mataku. Sutra Xiao Yao. Pada saat ini, Fang Xing secara mengejutkan menggunakan kedua metode ini untuk melarikan diri dari jangkauan formasi 5 pembasmi. Setelah ia memperoleh Sutra Xiao Yao, meskipun waktunya terbatas, ia mampu memperoleh beberapa wawasan di bawah bimbingan Sutra Taisang dan ledakan. Dia melihat 9 pendekar pedang Changsheng mengeluarkan sihir mereka, dan aura mereka akan membentuk jaring besar untuk mengelilingi Fang Xing. Namun pada saat ini, sosok Fang Xing menjulang tinggi, terbang bebas di udara, dan dia benar-benar melepaskan diri dari pengepungan aura mereka pada saat-saat terakhir dan langsung terbang ke langit. Hal ini segera membuat pembasmi pedang Changsheng ketakutan dan menimbulkan perasaan putus asa. Kalau kita bisa menghancurkan formasi 5 pembasmi, tidak akan menjadi masalah untuk membasmi setan kecil ini. Tetapi jika tidak ada kesempatan untuk menjebaknya dalam susunan pembasmi, bagaimana kekuatan susunan pembasmi 5 dapat dilepaskan? Haha, tetaplah dalam formasi. Tepat pada saat ini, Fang Xing tengah memperhatikan pelariannya ketika sebuah teriakan samar tiba-tiba terdengar dari atas kepalanya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sebuah kekuatan telapak tangan yang mengerikan tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan menghantamnya. Bodoh amat John denganmu, apa yang ingin kau lakukan? Fang Xing meraung dan berteriak, berusaha sekuat tenaga menahan serangan itu. Dengan suara keras, lawannya didorong menjauh, tetapi dia tidak bisa berhenti jatuh. Di bawah, energi formasi 5 pembasmi telah terbentuk, berubah menjadi jaring besar, dan Fang Xing jatuh tepat ke dalam jaring tersebut. Di atasnya, seorang pria berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak berwibawa dan dengan aura surgawi yang tak terlukiskan. Itu adalah Lu Xiaoyao. Lu Xiaoyao, yang telah bergabung dengan Fang Xing, mengambil tindakan pada saat ini dan memaksa Fang Xing kembali ke formasi 5 pembasmi. Sejujurnya, dengan bantuan teknik Ghost Covering Ice dan pemahaman sebagian dari Xiaoyao Sutra, gerakan Fang Xing tidak dapat diprediksi. Namun, hanya LV Xiaoyao, pendiri Supreme Xiaoyao Sutra, yang dapat mencegatnya pada saat kritis ini dan menjatuhkannya dengan satu telapak tangan. Meskipun aku punya dendam terhadap sesama penganut Tao Pedang Changsheng, pada akhirnya kami tetap bekerja sama. Dan kau, ibel ini, telah berulang kali tidak menghormatiku, dan kau adalah pengkhianat aliran Tao tertinggiku. Pertarungan sampai mati antara kau dan aku tidak dapat dihindari cepat atau lambat. Bagaimana aku bisa benar-benar membantumu menghadapi sesama penganut Tao Pedang Changsheng? Haha, ibel kecil, kau pikir kau punya rencana yang bagus, berkomplot melawan aku dan Pedang Changsheng, tetapi sebenarnya, kau. Suara Lu Xiaoyao terdengar samar di udara, dengan sedikit nada menghina. Apakah ini terlalu berlebihan? Otang pembawa sial kau, Lu Xiaoyao, kau tidak punya malu. Bukankah kita sudah menandatangani kontrak? Fang Xing sangat marah sehingga dia melawan pengepungan pedang Changsheng dan formasi 5 pembasmi sambil mengumpat dengan keras. Akan tetapi, akan lebih baik jika kita tidak menyebutkan hal ini. Begitu hal ini disebutkan, wajah Lu Xiaoyao menjadi semakin marah. Ia menunjuk Fang Xing dan berteriak, ibel kecil, kau sangat licik dan licik. Kau pikir aku tidak bisa melihat bahwa ada yang salah dengan jiwa sejatimu, ibel di luar dan orang suci di dalam, kembar dalam satu. Kau tidak harus mematuhi kontrak yang kutandatangani denganmu. Bahkan jika ada serangan balik, itu hanya akan menimpa cangkang ibel di luar jiwa sejatimu dan tidak akan menyakitimu. Hanya saja kau meremehkan mata spiritual abadiku. Aku melihat niatmu sekilas. Aku hanya mempermainkanmu dan menipumu hingga jatuh ke dalam perangkap. Anda, setelah mendengar ini, Fang Xing diam-diam terkejut dan terdiam sesaat. Jiwa sejatinya, yang tampak jahat di luar namun suci di dalam, adalah unik dan sulit ditemukan di dunia. Karena memiliki jiwa sejati ini, ia telah menipu banyak orang dan tidak pernah mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa Lu Xiaoyao akan mengetahuinya dan berkomplot melawannya. Roh dari seorang yang benar-benar abadi memang mengandung kekuatan supranatural yang sangat besar dan segala macam keajaiban yang sama sekali di luar jangkauan saya untuk memprediksikannya. Baiklah, kau sudah mendapatkannya, tetapi kau juga sudah menandatangani kontrak. Jika kau menyerangku sekarang, apakah kau tidak takut akan serangan balasan? Pada titik ini, Fang Xing tampaknya tidak punya pilihan selain bersikap tangguh. Akan tetapi, setelah mendengar ini, Lu Xiaoyao tertawa terbahak-bahak. Di luarmu ada ibel dan di dalam dirimu ada orang suci, tetapi aku tidak punya manusia biasa di luar dan di dalam diriku ada orang abadi.
Kau menggunakan cangkang ibelmu untuk menahan serangan balik, tetapi aku dapat menggunakan roh manusia yang awalnya ada di tubuh ini untuk menahan serangan balik. Kekuatan serangan balik ini tidak hanya tidak dapat melukaiku sama sekali, tetapi dapat membantuku untuk sepenuhnya memusnahkan roh manusia yang enggan menghilang, dan membantuku untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh ini. Saat dia berbicara, energinya semakin tinggi dan tinggi. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Awan peri perlahan muncul di atas kepalanya, menerangi semua arah. Energi peri menyebar seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, dan benar-benar menyelimuti seluruh lembah. Aku juga tahu bahwa kau licik seperti hantu, dan pikiranmu tidak dapat diprediksi. Kau mungkin telah menyiapkan rencana lain untuk melarikan diri. Sayangnya, aku telah lama mengamati bahwa kau memang ada di sini dalam wujud aslimu. Jadi tidak perlu khawatir tentang rencana lain apa yang kau miliki. Aku akan membakar seberkas roh peri untuk menyegel lembah ini. Bahkan jika kau memiliki senjata ajaib seperti pesawat ulang-alik, kau tidak dapat menggunakannya sama sekali. Bahkan jika kau memiliki teman untuk mendukungmu, aku juga dapat menahannya sendiri. Oleh karena itu, kau ditakdirkan untuk mati hari ini. Tetapi aku ingin bertanya padamu, Ibel kecil, apakah kau yakin dengan jebakan ini? Dengan lengan bajunya berkibar dan jubah hitamnya berkibar, Lu Xiaoyao berdiri di bawah sinar bulan yang terang, dengan aura halus dan suara samar. Ia tampak angkuh dan perkasa, namun ada sedikit canda dalam ekspresinya, bagaikan dewa yang memandang semut. Benar-benar terjebak dalam pengepungan. Sekarang Fang Xing telah terperangkap dalam formasi 5 pembasmi. Aura di tubuhnya semakin berat, seperti ngengat yang terperangkap dalam jaring laba-laba, terjerat oleh sutra laba-laba lapis demi lapis. Tampaknya dia menyerbu ke kiri dan ke kanan, membasmi dengan pedang yang ganas, seolah-olah dia telah memaksa para pembasmi di pedang panjang umur untuk berada 30 kaki jauhnya dari tubuhnya, dan mereka tidak berani mendekat. Namun pada kenyataannya, setiap gerakan yang dia lakukan sekarang mengharuskannya untuk menghabiskan kekuatan 10 kali lebih banyak dari biasanya. Hal yang menakutkan tentang formasi 5 pembasmi pedang panjang umur adalah bahwa ia mengurai musuh benang demi benang, dan membasmi musuh hidup-hidup dalam formasi. Kecuali jika dia segera menggunakan kekuatan ilahi tertingginya untuk menerobos batasan formasi dan mendapatkan kembali kebebasannya saat pertama kali memasuki formasi, dia hanya akan terjerat dan terkonsumsi hingga dia benar-benar dicekik oleh formasi tersebut. Singkatnya, jika dia tidak keluar dari formasi sejak awal, itu akan menjadi lebih mustahil sekarang. Terlebih lagi, di udara sekitar, Lu Xiaoyao masih memperhatikan situasi dengan saksama untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dia membakar seberkas roh abadi, yang berubah menjadi awan abadi, menerangi semua arah dan menghalangi seluruh lembah. Ini dilakukan untuk mencegah Fang Xing menggunakan senjata ajaib luar angkasa untuk melarikan diri, dan juga untuk mencegah rekan-rekan Fang Xing muncul untuk menimbulkan masalah. Bagaimanapun, hanya Fang Xing yang muncul, dan biksu kecil yang penuh kebencian dan yang lainnya tidak muncul. Lu Xiaoyao juga mengerti bahwa mungkin mereka telah menemukan beberapa trik dan diam-diam mencari peluang, tetapi dia tidak peduli. Menghadapi kekacauan, cara terbaik adalah dengan memotong simpul Gordian. Bagaimanapun, tubuh asli Fang Xing telah terperangkap di lembah. Tidak peduli trik apa yang dia miliki, basmi saja dia. Dengan dia di sini untuk menyerbu medan perang, Lu Xiaoyao percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Fang Xing dari lembah ini. Dasar orang menyebalkan bau, cepat atau lambat aku akan membasmimu. Fang Xing berteriak dengan marah, dan pedang bercorak naga itu bersiul ke segala arah, melepaskan serangkaian pedang ki yang ganas. Setiap pedang ki yang mengamuk akan mendorong para pembasmi pedang abadi ke segala arah, tetapi tubuh mereka gelisah tetapi tidak kacau. Setelah mundur, mereka segera bergerak maju lagi. Semua jenis cahaya ilahi menghantam Fang Xing dari segala arah seperti Merkuri, seperti lalat yang tidak bisa diguncang. Dalam prosesnya, ruang di sekitar Fang Xing menjadi semakin kecil. Pedang ki yang diayunkannya tampaknya semakin ganas, tetapi juga semakin tidak berdaya. Kamu tidak punya kesempatan. Setelah mendengar omelan Fang Xing, Lu Xiaoyao secara mengejutkan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan lembut. Pada saat yang sama, dia melihat ketapel di punggung Fang Xing. Matanya sedikit berkedip, tetapi dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dengan keahliannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat kegunaan sebenarnya dari ketapel ini? Untungnya, aku menggunakan cara ini untuk menjebak Fang Xing. Kalau tidak, jika aku benar-benar melawan ibel kecil ini suatu hari nanti, aku akan dihujani ketapelnya dan akan dipaksa untuk diikat. Aku tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa memilih untuk melawannya secara langsung. Sederhananya, ini memang merupakan harta karun yang sangat hebat, tetapi mudah dibuat dan hanya memiliki sedikit nilai. Kau benar-benar berpikir kau bisa menghentikanku. Di dalam formasi 5 pembasmi,
Fang Xing tampaknya panik karena metode mencekik katak yang direbus dalam air hangat ini, dan tampaknya menyadari kengerian sebenarnya dari formasi 5 pembasmi. Dia menjadi sedikit cemas, dan setelah berteriak keras, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan asap ibel mengepul di sekelilingnya. Tiba-tiba muncul ibel berkepala 3 dan berlengan 6 dalam bentuk manusia, dan bahkan tubuhnya bertambah 2 kali lipat. Pada saat yang sama, 2 sayap ibel pedang di belakangnya menyebar, menamparkan sekelilingnya dengan keras, menghancurkan seluruh kehampaan menjadi berkeping-keping, dan pedang abadi yang mengepungnya semuanya terkejut dan terhempas. Di bawah kekuatan yang mengerikan ini, mereka bahkan dipaksa mundur hampir 100 kaki oleh Fang Xing. Formasi 5 pembasmi juga mengharuskan mereka mengurangi pengepungan ke jarak tertentu agar ki mereka tetap terhubung. Pada saat ini, mereka dipaksa mundur 100 kaki oleh Fang Xing, dan formasi 5 pembasmi berada di ambang kehancuran. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Setan kecil ini begitu kuat, mungkinkah dia telah melampaui tingkat pembasmian kelima? Kelompok pendekar pedang abadi ini sudah berteriak dalam hati, hampir tidak dapat mempercayainya. Swoosh, swoosh, swoosh. Tidak peduli dengan hal lain, di kehampaan di sekitarnya, pedang panjang umur yang awalnya menyerbu formasi juga muncul satu demi satu dan bergabung dengan formasi 5 pembasmi. Formasi ini berbeda dari formasi sihir biasa yang menggunakan 8 sebagai angka dasar. Formasi ini didasarkan pada 9. Namun, setelah mulai bekerja, lebih banyak orang dapat bergabung untuk meningkatkan kekuatan formasi. Itu adalah mahakarya master pedang panjang umur yang brilian, dan melampaui prinsip-prinsip formasi biasa. Dan sekarang, dengan tambahan pedang abadi itu, kekuatan formasi 5 pembasmi meningkat lagi, dan mampu menekan Fang Xing yang gila. Malam ini panjang dan mimpi pun banyak, aku pun akan datang membantumu. Lu Xiaoyao juga berbicara dengan suara dingin saat ini, dan dengan jentikan lengan bajunya, Fang Tianhuaji sudah ada di tangannya. Keganasan yang baru saja ditunjukkan Fang Xing benar-benar membuatnya takut, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk membasmi bocah itu. Bagaimanapun, dia berbeda dari Lu Fengxian. Lu Fengxian terlahir dengan kekuatan supernatural, dan dia juga memiliki semangat juang yang terpendam di dalam hatinya. Begitu terpicu, dia akan menjadi maniak bertarung. Ketika dia melihat penampilan Fang Xing yang ganas, semangat juangnya akan bangkit, dan dia ingin sekali melawannya. Apa yang dipikirkannya sekarang adalah membasmi Fang Xing secepat mungkin untuk mencegahnya melarikan diri. Tuan Lu, saya di sini juga untuk membantu. Pada saat ini, di antara para pelayan yang mengikuti Lu Xiaoyao untuk menjarah lingkungan sekitar, satu orang melompat ke udara, menekan harpa gigi binatang dengan tangannya, dan menggerakkan senar, siap membantu. Itu adalah Xinansha, yang telah membelot dari Guixu dan bergabung dengan Lu Fengxian. Berhenti, Lu Xiaoyao mengayunkan tombaknya, berniat menyerang Fang Xing, tetapi tiba-tiba mengarahkannya ke Xinansha, dan berteriak kamu tidak mengerti prinsip formasi. Jika kamu bertindak gegabah, kamu hanya akan mengganggu formasi dan memberi kesempatan setan kecil ini untuk melarikan diri. Pergi saja ke samping dan cari mangsa, jangan mendekat. Ini, Xinansha sedikit tertegun, dan di bawah arahan tombak Lu Xiaoyao, dia hanya bisa mundur dengan sedih. Namun, pada saat ini, Fang Xing bergegas masuk ke dalam formasi 5 pembasmian untuk sementara waktu dan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bersembunyi di kekosongan di sekitarnya. Semua pedang panjang umur telah bergabung dengan formasi 5 pembasmian untuk mencekiknya, dan Lu Xiaoyao serta para pelayan keluarga Lu juga berkumpul di lembah saat ini. Meskipun dia tampak berada dalam situasi tanpa harapan, dia tertawa pelan dengan tatapan puas di matanya. Dasar keledai bau, apa kau pikir kau bisa membasmiku seperti ini? Tiba-tiba, dia mengayunkan pedang berpola naga itu ke sekeliling, membersihkan area seluas sekitar 10 kaki, dan berteriak keras. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Lu Xiaoyao terkejut sesaat, namun tak lama kemudian dia kembali menjadi pembasmi dan menusukkannya ke bawah dengan tombak dari udara. Pada saat yang sama, kelompok pedang abadi yang telah menyiapkan formasi 5 pembasmi bersiul serempak. Di depan masing-masing dari mereka, pedang abadi giok putih muncul pada saat yang sama. Kemudian pedang panjang itu terhunus dengan suara dentang, dan mekar dengan kecemerlangan yang menakjubkan dan menyilaukan di bawah bulan yang cerah, seperti pelangi panjang yang muncul, dan semuanya menebas ke arah Fang Xing. Pada saat ini, mereka tiba-tiba berubah menjadi jaring besar yang terdiri dari pelangi putih, mencekik segalanya dan membelah kehampaan. Dan Fang Xing berada di pusat jaringan besar ini. Kekuatannya hampir habis, saatnya menutup jaring. Ledakan. Pada saat ini, Fang Xing berteriak dengan suara rendah, dan tiba-tiba memanggil keluar sebuah tripod perunggu kecil, yang tergantung di atas kepalanya. Tripod kecil itu terbang ke udara dan tiba-tiba menjadi 10 kali lebih besar, menjulang tinggi seperti gunung, melepaskan semangat gunung yang agung. Tripod itu tidak bergerak sama sekali,
dan kekuatan kuno dan berat di atasnya mengalir turun, langsung menutupi Fang Xing dan berubah menjadi pertahanan yang tak terpatahkan dan menakjubkan. Pedang umur panjang giok putih yang tajam itu dan Fang Tianhuaji milik Lu Xiaoyao yang tak terhentikan yang jatuh dari langit semuanya terpental oleh kekuatan ini pada saat yang bersamaan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apa maksudmu dengan Feng Chanding? Pupil mata Lu Xiaoyao tiba-tiba mengecil, dan sedikit rasa panas terpancar di matanya. Pada levelnya, dia bisa lebih memahami pentingnya Feng Chanding. Ini adalah kuali besar yang telah dipelihara selama ratusan ribu tahun di wilayah utara Shenzhou oleh keberuntungan berbagai sekte dan pegunungan Fengchan. Sekalipun pada awalnya tidak ajaib, setelah dipelihara dalam waktu yang lama, ia menjadi ajaib. Awalnya, Raja Jahat Peng Agung akan mengembalikan Ding Fengchan ke Tiga Dao Utara sebagai alat tawar-menawar. Pengaruh rahasianya lah yang akhirnya menyebabkan Ding tidak dikembalikan dan tetap berada di Guixu. Sayangnya, ibel kecil itu tiba-tiba muncul dan mengambil Ding itu. Saat itu, dia khawatir tentang keberuntungan Sekte Tao Tai Sang dan sisa jiwa dari 9 rekan muridnya, jadi dia tidak ingin bertindak terlalu jauh. Sekarang setelah dia melihat tripod ini lagi, dia tidak dapat menahan godaan. Kau benar-benar berpikir untuk menggunakan tripod ini untuk menekan kekosongan dan menangkis semua serangan. Sepertinya kau tidak bodoh. Sayang sekali dengan kultivasimu saat ini, kau sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatan yang terkandung dalam tripod ini. Kau hanya bisa mendapatkan kesempatan untuk bernapas dengan meminjam seutas kekuatannya untuk menekan dirimu sendiri. Bisakah kau membalikkan keadaan? Ibel, hari ini adalah hari bagimu untuk menyerah. Kau harus mengembalikan tripod ini kepadaku. Lu Xiaoyao berteriak keras, mencabut Fang Tianhuajinya, dan menukik ke bawah dengan telapak tangannya yang besar, berusaha merebut tripod itu. Dasar orang menyebalkan bau, apa kau pikir kau begitu pintar? Melihat ini, Fang Xing pun buru-buru memegang Feng Chanding, dan berteriak, tidakkah kau lihat betapa kau telah merencanakan setiap hari dan betapa kacaunya dirimu? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku merencanakan terhadap orang lain. Saudara-saudara, lakukanlah. Teriakannya yang keras mengguncang kehampaan dan menyebar ke seluruh area. Bahkan Lu Xiaoyao diam-diam terkejut saat ini. Dia dengan cepat mengamati daerah sekitarnya dengan pikirannya dan melihat bahwa di setiap gunung di sekitarnya, ada sebuah sosok. Di utara, ada seorang biksu berpakaian putih, tampan dan anggun. Di selatan, ada seorang gadis berjubah hijau, dengan penampilan yang cantik. Di timur, ada seekor keledai hijau mengenakan baju besi perak. Di timur, ada seorang wanita memegang 2 roda. Apakah temanmu akhirnya muncul? Lu Xiaoyao berusaha merebut tripod itu dari Fang Xing, dan pada saat yang sama dia berkata dengan suara rendah, sayang sekali tripod itu tidak berguna. Dengan kemampuan mereka yang tidak berarti, bisakah mereka menyelamatkanmu? Mereka tidak ada di sini untuk menyelamatkanku. Fang Xing tertawa, tetapi ada sedikit kekejaman di matanya. Dia menahan pedang Changsheng dan Lu Xiaoyao sendirian. Suaranya serendah seolah-olah keluar dari kedalaman gunung berapi, dengan sedikit niat membasmi yang mengerikan. Mereka di sini untuk membasmi orang. Hanya mengandalkan mereka, membasmi. Lu Xiaoyao berteriak tanpa sadar sambil menghina, tetapi dia baru mengatakan setengahnya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam arti spiritualnya, dia tiba-tiba melihat keempat orang itu mengeluarkan senjata ajaib dan tas kain pada saat yang sama. Katapel. Mereka berempat benar-benar mengeluarkan ketapel mereka pada saat yang sama. Tidak bagus. Lu Xiaoyao dan bahkan sekelompok pedang abadi di lembah merasakan peringatan yang kuat di hati mereka pada saat yang sama. Khususnya bagi seseorang dengan tingkat kultivasi dan kekuatan seperti Lu Xiaoyao, dia tidak menganggap serius teman-teman Fang Xing. Tidak peduli dari segi pengetahuan atau kekuatan, mereka tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Namun, ketika masing-masing dari mereka mengeluarkan ketapel, dia tidak dapat menahan rasa bahaya yang kuat. Dalam sekejap, dia melepaskan tangannya yang memegang Feng Chanding dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, pedang abadi itu juga berteriak serempak, dan formasi 5 pembasmi pun bubar, berubah menjadi satu cahaya pedang demi satu yang menyapu ke segala arah. Tetapi pada saat ini, batu rune yang mengerikan muncul secara bersamaan dari 4 puncak gunung di sekitarnya. Dari segala arah, peluru berjadewa seperti hujan, kekuatan mengerikan dari batu jimat meledak, dan kekuatan yang terkumpul dalam tubuh berbagai spesies kuno selama bertahun-tahun meledak pada saat ini, menenggelamkan seluruh lembah. Kekosongan hancur, kilat hitam berkeliaran, dan langit dan bumi melolong. Sebuah lembah di area 1000 mil, terutama bagian tengah lembah tempat Fang Xing dan pedang Changsheng bertarung dengan sengit, pada saat ini tidak ada tempat yang tidak meledak dengan gila-gilaan. Keindahan ketapel adalah sangat mudah dibuat. Yang didapatkan oleh biksu muda Sensiu saat ini hanyalah sepotong selangkangan pohon kuno dengan tali busur sihir yang melilitnya dan tas kulit yang robek dari jubah sihir di tengahnya.
Itu tentu saja jauh lebih rendah daripada busur sihir Fang Xing, tetapi dengan infus kekuatan sihirnya, itu sudah cukup untuk menjatuhkan batu jimat ke lembah. Kultivasinya juga yang terbaik di antara mereka. Dalam sekejap, dia menjatuhkan 7 atau 8 batu jimat, seperti bintang yang berjajar. Di sisi lain, Wang Qiong mengikat 2 senjata panjang menjadi rangka busur, dan mengikatkan tali lentur di atasnya. Dengan wajah tegas, ia terus mengeluarkan batu jimat dari tas kain di pinggangnya dan melemparkannya ke tengah lembah dengan penuh kebencian. Cuci biasanya terlihat lemah dan malu-malu, tetapi sekarang dia memiliki wajah yang dingin. Dia mengubah roh pedangnya menjadi bingkai busur emas dan menggunakan cambuk yang diberikan kepadanya oleh Fang Xing sebagai tali busur. Dia bahkan tidak melihatnya atau bahkan mencoba membidik. Dia hanya mengingat instruksi Fang Xing dan mengabaikan yang lainnya. Dia terus memukul sampai dia menghabiskan semua 30 batu rune yang diberikan kepadanya. Keledai hijau itu bahkan lebih kuat. Fang Xing telah membuat ketapelnya sendiri. Ia menggunakan pohon kecil yang kokoh sebagai rangka busur, yang diletakkannya di depannya. Ia menjulurkan mulutnya untuk menggigit tali busur dan menariknya sejauh yang ia bisa. Ekornya kemudian dengan fleksibel menggulung batu rune dan memasukkannya ke dalam tas kulitnya. Kemudian ia menggelengkan kepalanya dan batu rune itu terbang keluar. Kemudian ia menjulurkan mulutnya untuk menggigit tali busur dan menariknya lagi. Ia kemudian menggulung batu rune itu lagi dengan ekornya dan menembakkannya keluar. Tingkat kultivasi mereka mungkin bervariasi, tetapi pada saat ini, kekuatan yang mereka tunjukkan hampir sama. Meskipun ketapel mereka jauh lebih rendah daripada ketapel Fang Xing, ketapel itu masih cukup untuk mengenai lembah. Selain itu, mereka sama sekali tidak peduli dengan akurasi. Mereka hanya memilih area umum dan terus menembakinya. Setiap batu jimat yang terbang keluar hampir setara dengan serangan kekuatan penuh dari seorang ahli Yuanying atau Middle Infant. Setelah beberapa saat, kekuatannya tampak terlalu mengerikan. Siapa yang pernah melihat hampir 100 Master Nas Chen Sol membombardir sebuah lembah di saat yang sama? Orang-orang dari pedang Changsheng dan Lu Xiaoyao berteriak kesakitan saat ini. Langit dipenuhi dengan batu jimat yang berterbangan, energi yang meledak, dan cahaya ilahi. Mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin, apalagi melakukan serangan balik. Bahkan dapat dikatakan bahwa hanya ada satu orang yang aman di seluruh lembah, dan itu adalah Fang Xing. Dia menggantungkan Feng Chanding di atas kepalanya untuk menenangkan dirinya. Dia dikelilingi oleh kekuatan Feng Chanding, dan bahkan kekuatan batu jimat yang mengerikan itu dipantulkan oleh Feng Chanding dan tidak dapat melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Pedang Changsheng dan Lu Xiaoyao telah menyadari kesalahan mereka. Mereka ingin membasmi Ibel ini. Selama mereka menjebaknya, mereka tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Namun, mereka akhirnya tertipu oleh Ibel ini, karena kali ini, Fang Xing menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memikat pedang Changsheng dan Lu Xiaoyao bersama-sama, dan kemudian orang lain akan menyerang mereka. Bagaimanapun, dia memiliki Feng Chanding untuk melindunginya. Apakah ada orang lain yang memiliki alat pelindung ajaib yang dapat dibandingkan dengan Feng Chanding? Setiap batu rune setara dengan memiliki kekuatan magis, tetapi dia tidak memahaminya dan malah menggunakannya untuk bertarung secara sembrono. Apakah Ibel ini punya uang untuk dibakar? Pada saat ini, Lu Xiaoyao juga menggertakkan giginya karena kebencian. Dia jarang memanggil Fang Xing dengan sebutan setan kecil, mungkin karena dia merasa bahwa Fang Xing belum setingkat dengan setan di depannya. Namun sekarang dia memanggilnya dengan penuh kebencian. Dia melihat kesempatan itu dengan cepat dan menggunakan keterampilan tubuh Xiaoyao untuk melangkah ke udara dan menghindari dampak dari batu jimat dan riak ledakan. Meskipun dia terluka, dia nyaris tidak selamat. Melihat lembah di sekitarnya yang hampir seperti jalan buntu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Jika dia sedikit lebih lambat tadi, dia mungkin akan berakhir seperti para pembasmi pedang Changsheng yang berteriak dalam cahaya api. Di bawah kekuatan seperti itu, tidak peduli metode pembasmian apa yang kamu miliki atau senjata sihir canggih apa yang kamu miliki, semuanya tidak berguna. Setelah batu jimat itu meledak, kekuatan yang merajalela sudah cukup untuk membubarkan semua kekuatan sihir, dan dia hanya bisa menunggu kematian. Menghadapi situasi seperti ini, mereka jadi gila. Betapa borosnya jika seseorang melempar jimat sembarangan. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa para pembasmi pedang panjang umur ini dibasmi oleh uang, bukan dibasmi oleh batu jimat. Ibel, aku akan melawanmu sampai mati. Setelah hampir tidak bisa bertahan selama beberapa saat, Lu Xiaoyao harus membuat keputusan yang membuatnya sangat menderita. Dengan raungan rendah, dia mencubit segel, dan seberkas energi abadi menyebar dari dahinya, berubah menjadi api halus yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian dia meningkatkan kesadaran ilahinya hingga ekstrim, menginjak kehampaan, dan melarikan diri ke kejauhan. Jimat api dan kilat yang tak berujung, asap beracun,
dan bahkan magma meledak di sekelilingnya, tetapi setelah bersendewa dengan api abadi, semuanya terpental menjauh, melindunginya saat dia melarikan diri ke kejauhan. Semangat peri yang membara. Dalam situasi putus asa, dia harus membakar roh peri lagi. Baru saja, untuk memastikan Fang Xing tidak dicekik sampai mati, dia membakar seberkas roh abadi untuk menyegel seluruh lembah. Dia tidak menyangka bahwa dia harus membakar sisa roh peri yang kedua secepatnya untuk melindungi dirinya dan melarikan diri dari sini. Kamu harus tahu bahwa baginya sekarang, peri ini adalah segalanya baginya. Pada saat itu, ia disergap oleh biksu muda Sensiu, dan seekor ikan kayu kembali ke lautan kesadaran Lu Fengxian. Kemudian, gadis teratai dan 9 jiwa sisa dari Sekte Tao tertinggi memutuskan hubungannya dengan tubuh abadinya, sehingga yang tersisa hanyalah roh abadi ini, terperangkap dalam lautan kesadaran Lu Fengxian. Kesadaran Lu Fengxian sendiri ditekan secara paksa, sehingga ia hampir tidak dapat mengendalikan tubuh fisik ini. Sekarang, pembakaran terus-menerus dari 2 gumpalan roh abadi merupakan pukulan berat baginya. Ledakan. Dia gelisah seperti guk-guk liar dan nyaris lolos dari daerah paling menakutkan di lembah itu. Dia mencoba mengidentifikasi arah dan hendak melarikan diri, tetapi tiba-tiba dia mengangkat matanya dan kecewa. Dalam kehampaan di depan matanya, ada wajah yang menatapnya. Wajahnya tampan, tetapi terlihat begitu penuh kebencian baginya. Atau lebih tepatnya, saya terkejut. Bagian belakang kepalaku terasa dingin, seolah-olah angin dingin sedang bertiup. Otang pembawa sial, ada orang di mana-mana, kenapa aku bisa berakhir di sini bersama biksu ini? Lu Xiaoyao mengumpat tanpa sadar, dan cepat-cepat mengumpulkan seluruh kekuatan sihirnya, bersiap mengayunkan tombaknya dan menusukkan senjatanya, sementara tubuhnya mundur secara eksplosif. Bahkan ketika dia pergi, dia menghadap biksu kecil berjubah putih dan tidak berani memperlihatkan bagian belakang kepalanya. Tetapi dia pun tidak menyangka kalau pendeta itu tidak akan memukul bagian belakang kepalanya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dia langsung menyerbu ke arahnya, sosoknya sangat mengerikan, dan seekor ikan kayu menghantam dahinya. Lu Fengxian, yang baru saja melarikan diri, panik. Kemunculan biksu itu terlalu tiba-tiba, dan dia baru saja membakar 2 untai roh sejati, jadi kesadarannya agak kabur dan reaksinya setengah ketukan lambat. Dia dipukul oleh biksu kecil itu dengan ikan kayu. Pikirannya langsung kabur dan dia bahkan tidak bisa berpikir. Tubuhnya jatuh dan kelopak matanya terasa sangat berat, seolah-olah dia sangat mengantuk dan ingin tertidur. Kakak laki-lakiku berpesan agar aku menggunakan lebih sedikit batu rune saat menangkap ikan, sehingga ikan apapun yang lolos dari jaring akan lari ke arahku. Biksu muda Sensiu terus berlari maju sambil memegang ikan kayu di tangannya, sambil bergumam benar saja, aku menangkap seekor ikan besar. Sambil berteriak, dia menyerbu dengan ikan kayu di tangannya dan mulai menghancurkan barang-barang. Dasar botak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Lu Xiaoyao telah kehilangan semua aura keabadiannya. Sebaliknya, dia tampak sangat marah dan berteriak keras. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya, dan gumpalan roh abadi lainnya terbakar, dan api spiritual di sekelilingnya tiba-tiba berukuran 2 kali lipat. Gumpalan ketiga roh peri terbakar. Ini hampir seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Bagi Lu Xiaoyao, ini sama saja seperti basmi diri. Namun, tidak ada cara lain. Jika dia tidak melakukan ini, dia merasa akan segera pingsan. Bahkan jika dia bisa bertahan, jika dia terjerat oleh biksu itu dan ibel kecil itu mengejarnya, dia akan tetap mati. Oleh karena itu, meskipun membakar gumpalan ketiga roh abadi akan sama saja dengan merusak fondasinya, dia tidak peduli. Dengan suara keras, api spiritual di sekelilingnya melonjak dan kekuatannya yang dahsyat membuat biksu kecil itu ketakutan hingga ia berbalik dan lari. Lu Xiaoyao memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, dan tubuhnya berubah menjadi nyala api spiritual yang menyala, melesat lurus ke langit. Dia bagaikan meteor, melesat sejauh 100 mil dalam sekejap, lebih putus asa daripada seekor guk-guk liar. Saat berada di udara, dia melihat kembali ke lembah, dan kebencian di hatinya tak terlukiskan. Aku jatuh ke dunia fana, dan pasti ada malapetaka yang sesuai. Mungkinkah ibel dan biksu kecil itu adalah malapetaka bagiku? Kalau tidak, mengapa aku menderita kerugian di tangan mereka berulang kali? Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini membuat sang abadi sejati menjadi bingung. Tetapi pada saat berikutnya, Lu Xiaoyao merasa khawatir lagi. Suara dingin dan keras terdengar dari dalam hatinya, itu bukan malapetaka kamu, melainkan aku. Dalam kepanikan, salah satu matanya perlahan menampakkan kemarahan. Kau mengambil tubuhku dan menekan jiwaku, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau akan membakar 3 untai roh sejati dengan begitu cepat. Aku sangat lemah. Dengan kekuatan roh sejatimu saat ini, apa yang dapat kau gunakan untuk menekanku? Suara Lu Fengxian terdengar gila dan menghina, adapun mereka, kamu tidak bisa mengalahkan mereka.
Pertarungan itu meraih kemenangan telak, Lu Xiaoyao melarikan diri dengan panik, dan kelompok pembasmi pertama yang memasuki jurang ibel dengan pedang Changsheng semuanya musnah. Hampir 100 batu jimat memiliki efek yang kuat, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Pedang abadi tidak hanya tidak lolos, tetapi pada dasarnya tidak ada jejak yang tersisa. Fang Xing dan yang lainnya juga menyingkirkan duri di punggung mereka melalui pertempuran ini. Meskipun pedang abadi mungkin akan datang untuk membalas dendam dengan lebih panik setelah mengetahui hal ini, mereka tidak akan diganggu oleh mereka untuk waktu yang singkat. Satu-satunya penyesalan adalah keledai itu masih lolos. Fang Xing membersihkan medan perang dan mendesah dengan sedikit penyesalan. Setelah mendengar ini, biksu muda Sensiu tertawa dan berkata, "Kurasa dia tidak akan punya waktu untuk datang mencari kita dalam waktu dekat." Untuk melarikan diri, dia membakar hampir setengah dari kesadaran abadi sejatinya, yang dapat dikatakan telah merusak vitalitasnya. Yang lebih penting, sebelum dia melarikan diri, aku jelas merasakan bahwa kesadaran lain sedang bangkit di tubuhnya. Itu pasti pemilik asli tubuh itu yang terbangun. Keduanya harus bertarung, dan aku tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah, tetapi pemenangnya pasti tidak akan berada dalam situasi yang lebih baik. Dan sebelum pertarungan ini berakhir, dia pasti tidak akan peduli dengan hal-hal lain. Baguslah, sekarang kita punya waktu untuk melakukan urusan kita sendiri. Fang Xing mengangguk, tersenyum lembut, dan berkata, bukankah pedang abadi terkutuk itu dikatakan ada di mana-mana dan mampu membasmi orang tanpa meninggalkan jejak? Sulit untuk bertahan melawan mereka hanya dengan bertahan melawan mereka, dan tidak perlu memusatkan seluruh perhatian kita pada mereka. Lebih baik memasuki kedalaman jurang ibel sesegera mungkin dan merebut wilayah kita sendiri. Hehe, ketika saatnya tiba, kita akan menyiapkan segalanya, dan kita dapat membasmi mereka satu persatu, atau dua jika mereka datang. Itulah satu-satunya cara. Jurang ibel terlibat dalam turunnya keberuntungan yang akan datang. Semakin banyak wilayah yang kita perjuangkan, semakin banyak keuntungan yang akan kita dapatkan saat turunnya keberuntungan terjadi di masa mendatang. Selain itu, jika kita tampil baik di sini, kita akan memiliki harapan untuk menjadi murid orang suci. Wang Qiong berkata bahwa seperti biasa, dia sangat termotivasi dan berpikiran jernih. Sekarang, satu-satunya yang tersisa bagi mereka adalah segera memasuki Demon Abyss dan merebut wilayah mereka sendiri. Di masa depan, peruntungan 9 peti mati ditakdirkan untuk jatuh ke jurang ibel. Semakin luas wilayah yang mereka tempati, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan peruntungan. Alasan lainnya adalah pedang Changsheng menderita kerugian besar kali ini. Kelompok pembasmi pertama yang memasuki jurang ibel dikalahkan oleh Fang Xing dalam 2 pertempuran. Ketika mereka memasuki jurang ibel lagi di masa depan, mereka pasti akan menargetkan Fang Xing dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Fang Xing tidak takut, tetapi jika Cuci dan yang lainnya menjadi sasaran, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Setelah memiliki wilayah mereka sendiri, mereka dapat membentuk formasi besar dan tidak dapat ditembus, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan. Setelah berdiskusi, mereka pergi ke lembah tempat Jin Liuzi dan yang lainnya menghilang dan meninggalkan prasasti rahasia. Jika mereka muncul di lembah itu lagi, mereka akan merasakan kesadaran ilahi yang ditinggalkan oleh Fang Xing pada prasasti itu dan bergegas ke kedalaman Demon Abyss untuk menemui mereka. Namun, kemungkinan mereka muncul di lembah ini lagi seharusnya sangat rendah. Fang Xing telah membicarakannya dengan Sensiu dan Wang Qiong, yang telah melihat kuil kuno itu dengan matanya sendiri. Kuil kuno itu sangat misterius. Kuil itu tidak dibangun di lembah ini, tetapi hanya muncul di lembah ini sesekali. Saat muncul lagi, tidak ada yang tahu di mana kuil itu akan berada. Inilah sebabnya mereka tidak tinggal di sini. Secara bertahap, kami menyelami lebih dalam jurang ibel dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentangnya. Jurang ibel ini benar-benar tempat di mana langit hancur dan bumi tidak lengkap, dan hukum telah runtuh. Di pinggiran, masih ada beberapa tempat di mana seseorang dapat mengendarai angin dan terbang ke udara, tetapi semakin dalam seseorang masuk, semakin terasa seperti telah menjadi hal yang sangat sulit bagi seorang kultivator untuk terbang ke udara. Tidak heran keturunan kuno yang lahir di jurang ibel ini lahir tanpa kemampuan untuk terbang ke udara, dan hanya beberapa keluarga kerajaan dengan sayap yang dapat terbang. Setelah masuk jauh ke dalam jurang ibel, suasananya tidak lagi sedamai di luar. Mereka mulai bertemu dengan beberapa makhluk purba. Makhluk-makhluk ini memiliki rasa teritorial yang sangat kuat dan bersikap kasar kepada para kultivator yang menerobos masuk ke wilayah mereka. Namun, Fang Xing dan rekan-rekannya memiliki basis kultivasi yang kuat, jadi berurusan dengan makhluk-makhluk ini bukanlah masalah. Masing-masing dari mereka menjadi batu asah bagi Fang Xing untuk mengasah Sutra Tai Sang Po Zen dan Sutra Xiao Yao miliknya. Seberapa kuat Fang Xing sekarang? Wang Qiong pernah mempertimbangkan pertanyaan ini dengan serius.
Membandingkan kekuatan tempurnya dengan Fang Xing, dan mempertimbangkan apa yang telah dilihatnya dari pertempuran Fang Xing sebelumnya, dia sampai pada suatu kesimpulan samar bahwa makhluk aneh dari selatan ini seharusnya telah mencapai tingkat kelima dari alam pedang. Terlebih lagi, kekuatannya terus meningkat saat ia memahami sutra pemecah formasi dan sutra bebas dan mudah. Kalau seseorang benar-benar memahami makna kedua kitab suci ini, akankah dia mampu langsung mencapai alam enam pemutusan, bahkan melampauinya? Bahkan dia merasa sedikit ngeri dengan pertanyaan ini. Kau tahu, orang aneh itu dulu mengaku berada di level ketujuh. Di dunia kultivasi, satu-satunya orang yang diakui memiliki harapan mencapai alam keenam di alam inti emas adalah putra dewa di wilayah pusat Sensu. Akan tetapi, orang-orang itu telah dikultivasikan dengan sumber daya abadi, kitab suci Tao tertinggi, dan orang-orang yang sangat kuat sejak kecil. Dapat dikatakan bahwa sejak mereka memulai jalur kultivasi, mereka ditakdirkan untuk menjadi salah satu penguasa dunia ini cepat atau lambat. Bagaimana jalur kultivasi mereka dapat dibandingkan dengan yang lain? Dan setan kecil ini, yang lahir di Nanzan dan telah tersandung dan jatuh ke tempatnya sekarang, bagaimana dia bisa berdiri di puncak yang sama dengan mereka? Wang Qiong, yang juga seorang maniak pertempuran, samar-samar merasakan rasa hormat tertentu terhadap pihak lain. Dengan penjahat yang tak tertandingi di sisi mereka, Shen Xiu, Chu Qi, King Lu, dan Wang Qiong memperlakukan perjalanan ke Jurang Ibel, yang tampak sangat berbahaya bagi para kultivator biasa, sebagai tamasya musim semi. Mereka dengan tenang menikmati pemandangan di sepanjang jalan, mengumpulkan sumber daya, menyimpulkan bintang-bintang, dan bahkan membuat rencana untuk merebut beberapa wilayah penting di Jurang Ibel. Para kultivator lainnya khawatir bahwa spesies kuno akan keluar dan menimbulkan ancaman, tetapi mereka tidak perlu melakukannya. Secara umum, spesies kuno akan dikejar dan dibasmi oleh Fang Xing, si maniak pertempuran, bahkan sebelum mereka mendekat. Tentu saja, ada saat-saat yang lucu sekaligus menyedihkan, misalnya, setelah 3 hari berbaris, Shen Xiu berteriak bahwa dia lelah dan meminta Fang Xing untuk menangkap tunggangan. Fang Xing mudah diajak bicara dan setuju sambil tersenyum. Kemudian dia mendengar suara lolongan hantu di lembah sebelah. Setelah beberapa saat, dia melihat orang ini kembali dengan seekor kodok yang memar dan bengkak, sebesar bukit. Begitu Anda sampai di sana, Anda akan merasa seperti terbang. Dengan suara wosh Anda akan melompat ke udara dan saat Anda turun, Anda akan berada di balik beberapa gunung. Meskipun tidak terbang, tapi lebih cepat dari terbang. Hanya sedikit bergelombang, dan setelah mendaki beberapa bukit, keledai itu muntah. Kakak, kenapa kamu harus tunggangi kodok? Shen Xiu bertanya pada Fang Xing dengan cemas. Fang Xing menjawab larinya cepat. Makhluk bersayap itu semuanya adalah hewan bangsawan dan sulit ditangkap. Ini adalah tunggangan tercepat yang dapat saya temukan. Shen Xiu terdiam. Kita sudah dekat dengan kedalaman Jurang Ibel. Tidak bisakah kita beralih ke tunggangan yang lebih lambat? Fang Xing menggelengkan kepalanya dengan kuat, menatap katak itu dengan penuh kasih sayang dan berkata, aku telah menungganginya selama beberapa hari, aku telah memiliki perasaan terhadapnya. Begitu saja, Jie Dao dan sekutunya Wang Qiong, menunggangi seekor katak, bergegas ke kedalaman Jurang Ibel dan sudah mendekati area yang ditutupi oleh proyeksi rune di udara. Secara alami tidak mungkin keberuntungan jatuh di mana-mana di Jurang Ibel yang panjangnya jutaan mil. Karena alasan ini, semakin dekat ke area tengah proyeksi rune, semakin berharga wilayah itu. Ini juga merupakan area yang diperjuangkan oleh kelompok kultivator dari Tanah Suci dan para kultivator dari Sensu. Secara tegas, area yang ditutupi oleh proyeksi rune ini bernilai setiap inci darinya. Pendeta Tao di punggung kodok itu berasal dari sekte mana? Kami mengikuti perintah sekte Zenyuan dan ada di sini untuk membimbing kalian, para sahabat Tao. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pada hari ketiga perjalanan mereka, Fang Xing dan kelompoknya baru saja mendarat dari udara dan hendak bertarung memperebutkan wilayah dengan cara mereka sendiri ketika mereka melihat 4 atau 5 kultivator menunggangi binatang roh datang ke arah mereka. Mereka semua berpakaian sama, dengan baju besi putih, jubah merah, helm dengan rumbai merah di kepala mereka, pedang tergantung di pinggang mereka, dan busur ajaib serta 7 anak panah panjang di punggung mereka. Kultivasi mereka semua berada pada tahap inti emas, tetapi mereka ganas, dengan semacam keganasan medan perang yang jarang terlihat pada kultivator biasa. Itu suku Zenyuan. Mereka biasanya menjaga pinggiran Jurang Ibel untuk mencegah keturunan dunia prasejarah dan para biksu dari negara Ibel menyeberang ke negara ilahi. Ketika Wang Qiong melihat sekelompok orang ini, dia merasa sedikit gugup dan berbisik kepada Fang Xing. Jadi dia seorang prajurit. Fang Xing menyipitkan matanya dan tersenyum, tetapi dia tahu keberadaan suku Zenyuan. Kultivator yang luar biasa dipilih dari berbagai sekte di Senzu untuk bergabung, dan masing-masing dari mereka menjaga Jurang Ibel selama 100 tahun.
Untuk bergabung dengan suku ini, seseorang harus memiliki setidaknya tingkat kultivasi inti emas, jadi beberapa orang menyebut mereka suku inti emas. Mereka memiliki sifat yang sama dengan aliansi pemburu Ibel di tanah Ibel Beiju, dan keduanya mirip dengan suku kultivasi tempur. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa suku Zenyuan menjaga keturunan dari zaman prasejarah dan para kultivator dari negara Ibel, dan karena itu sedikit lebih kuat. Saya di sini, Nanzan Fangxing. Apakah Anda punya saran untuk saya? Fangxing melompat ke kepala katak itu, lalu berjongkok, menatap para biksu dan tersenyum. Katak ini setinggi bukit, dan ia benar-benar memandang rendah orang-orang dari segala arah. Haha, ternyata itu adalah rekan Daois Fang dari Nanzan. Salah satu kultivator tersenyum tanpa sadar ketika mendengar kata Nanzan. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menundukkan kepala dan merenung. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Dia jatuh dari punggung binatang roh dan berguling 2 kali sebelum melompat. Dia menatap Fangxing seolah-olah dia telah melihat hantu dan berteriak, "Apa yang kamu katakan? Namamu Fangxing, apakah kamu setan kecil?" Ledakan. Begitu dia mengatakan hal ini, semua biksu lainnya tampak ketakutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Apakah perlu ada reaksi sebesar itu? Fangxing memutar matanya dan berkata dengan santai, "Jika itu asli, aku akan memberimu kompensasi 3 kali lipat." Dilihat dari penampilan para prajurit itu, tampaknya mereka cukup mengenal nama Fangxing dan tampak cukup bermusuhan. Wang Qiong telah menggenggam roda angin dan api di tangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa perubahan yang terjadi pada beberapa kultivator di saat berikutnya berada di luar dugaannya. Setelah kepanikan bawah sadar, wajah para biksu ini benar-benar menunjukkan kegembiraan yang tak terhentikan. Pemimpin itu melompat ke kepala kodok dengan suara wosh, dan memegang lengan Fangxing dengan sangat antusias, berkata dengan hormat akhirnya, "Kamu di sini. Apakah Anda masih menantikan kedatangan Fangxing?" Reaksi para kultivator suku Zenyuan itu di luar dugaan Wang Qiong dan yang lainnya. Beberapa dari mereka bahkan merasa ada yang salah dengan mata mereka. Ketika pertama kali mendengar nama Fangxing, keterkejutan di wajah para kultivator itu tidak palsu. Namun kemudian, melihat betapa gembira dan bahagianya mereka, itu jelas bukan palsu. Apa yang sedang terjadi? Dapat dikatakan bahwa reputasi Fangxing di dunia kultivasi cukup baik. Semua orang memanggilnya setan kecil, dan beberapa orang nakal bahkan memanggilnya tikus di dunia kultivasi. Tidak apa-apa jika semua orang tidak memukulinya, tetapi setidaknya semua orang menghindarinya dan tidak memprovokasi dia jika mereka bisa. Jadi mengapa para kultivator suku Zenyuan sangat menantikan kedatangannya? Bahkan Fangxing pun tercengang. Dia tidak pernah sepopuler ini dalam hidupnya. Dia menarik lengannya ke belakang dengan sedikit canggung, dan berkata dengan malu-malu, "Kakak, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan sentuh aku." Kultivator dari suku penekan jurang menyadari bahwa dia sudah terlalu dekat, jadi dia mundur selangkah, membungkuk lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Saya terlalu bersemangat." Rekan Daois Fang, "Tidak, Master Fang, silakan masuk. Kami telah menunggu Anda untuk datang sejak kami mendengar bahwa Anda memasuki jurang Ibel." Setelah berkata demikian, dia melompat dari katak, menyerahkan segel, lalu menunggangi binatang rohnya bersama beberapa penggarap lain untuk memimpin jalan. Hati-hati, Fangxing dan Wang Qiong serta yang lainnya saling bertukar pandang, tetap waspada. Meskipun antusiasme orang-orang ini tidak tampak palsu, mereka telah menemui terlalu banyak lawan di sepanjang jalan, jadi mereka tetap harus berhati-hati. Para biksu ini membawa Fangxing langsung ke lereng dan perlahan-lahan berjalan ke area proyeksi rune. Dalam perjalanan, mereka bertemu banyak kultivator, yang semuanya berbaju besi lengkap dan tampak seperti berada di medan perang, menjaga berbagai tempat. Setelah mendengarkan penjelasan biksu yang memimpin, Fangxing menyadari bahwa suku Zenyuan memasuki jurang Ibel jauh lebih awal daripada biksu lainnya, dan mengambil inisiatif atas nama orang suci. Sebagian besar biksu yang bergegas masuk kemudian telah dipimpin oleh mereka dan berkumpul bersama untuk bersaing demi keberuntungan. Haha, ada orang lain yang masuk, tapi aku tidak tahu dia dari sekte mana. Dari kejauhan, mereka melihat Fangxing dan teman-temannya memanjat seekor katak setinggi bukit. Beberapa orang muncul dan bertanya sambil tersenyum. Orang-orang yang membawa Fangxing dan yang lainnya juga menjawab sambil tersenyum itu adalah rekan Taois dari Nanzan. Hehe, Nanzan. Ketika seseorang mendengar ini, mereka tanpa sadar mencibir. Lalu biksu yang menuntun Fangxing masuk dengan sengaja menambahkan perlahan. "Namaku Fangxing." Ah, ya, ketika seseorang mendengar nama itu, dia terjatuh dari pohon. Seseorang datang langsung ke barisan tempur, dan menghunus senjatanya dengan suara mendesing. Bahkan ada yang mengumpat, membuang senjatanya dan melarikan diri. Apakah perlu dibesar-besarkan seperti itu? Fangxing memutar matanya, tampak sangat bingung.
Biksu yang membimbingnya di bawah bertukar pandang dengan teman-temannya dan mendesah pada saat yang sama adapun itu. Seseorang tertawa dan berkata, Fang Daoyou, lupakan saja, aku akan memanggilmu Saudara Fang. Beberapa hari yang lalu, kau bertempur di luar jurang Ibel dan menghancurkan pedang abadi. Kau juga melumpuhkan keturunan sekte Taois tertinggi. Berita itu telah menyebar ke jurang Ibel. Selain itu, ada banyak rumor di dunia bahwa kau paling suka merampok orang. Kau sangat kuat, hanya sedikit orang yang dapat melindungi tas penyimpanan mereka saat bertemu denganmu. Siapa yang tidak takut dengan reputasi yang ganas ini? Sejujurnya, jika aku tahu bahwa kaulah yang datang kali ini, aku pasti akan meninggalkan tas penyimpanan di gua sebelum aku datang. Oh, jadi tas penyimpananmu masih ada. Mata Fang Xing berbinar dan dia melihat ke arah pinggangnya. Dahi, biksu itu berhenti berbicara dan diam-diam menjauh beberapa langkah darinya. Fang Xing tidak bercanda dengannya. Sejujurnya, dengan status dan kekayaannya saat ini, bagaimana mungkin tas penyimpanan milik kultivator biasa layak mendapat perhatian Tuan Fang? Setelah bercanda, dia bertanya, jika orang lain begitu takut padaku, mengapa kamu tidak takut? Para pendeta saling berpandangan, dan pemimpinnya tersenyum pahit dan berkata, ayo, rekan Taois Fang, silakan masuk dan bicara dengan jenderal. Semakin dalam, mereka menemukan diri mereka di tanah proyek Sirune. Ada gunung-gunung yang menjulang tinggi dan medan yang berbahaya. Sebuah sungai besar mengalir melintasi utara dan selatan di depan mereka. Airnya menakutkan dan dingin. 10 mil jauhnya, orang sudah bisa merasakan aura jahat yang datang dari sungai. Menurut biksu pemandu, sungai itu disebut Sungai Taiyin, sungai kematian di jurang Ibel. Bahkan bulu angsa tidak bisa mengapung di atasnya, dan tidak ada rumput yang bisa tumbuh. Roh-roh jahat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya mengapung di sungai, mengandung kekuatan kutukan yang besar. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir akan menemukan tubuhnya redup setelah memasuki sungai. Di depan Sungai Taiyin, di tebing, ada para biksu yang telah membentuk formasi besar, menghadap ke seberang sungai dari jauh. Di samping formasi besar itu, ada istana, perkemahan, dan gua yang bersarang di dinding gunung. Banyak pembudidaya, baik sendiri maupun berkelompok, ditempatkan di sini. Banyak dari mereka yang terluka, dan beberapa tampak tertekan. Seluruh atmosfer tampak sangat tertekan. Jika itu adalah pasukan dari dunia fana dengan momentum seperti itu, mereka pasti akan dikalahkan. Fang Xing berjalan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di lembah Guiyan, pamannya adalah seorang militer, tetapi ia kehilangan jabatan resminya dan menjadi bandit. Ia sering memberitahu Fang Xing tentang operasi militer. Meskipun Fang Xing tidak belajar dengan serius, ia setidaknya tahu sedikit dan dapat melihat beberapa trik orang awam. Justru karena latar belakang pamannya, ia selalu memiliki perasaan yang baik terhadap orang militer dan biasanya merampok mereka. Tentu saja, di dunia fana, jika bandit merampok pasukan, mereka akan mencari kematian, dan di dunia kultivasi, pasukan yang dibentuk oleh para kultivator sangat jarang. Oleh karena itu, setelah berkecimpung dalam industri ini dalam waktu yang lama, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berurusan dengan pasukan. Setelah melewati gerbang yang dijaga oleh 10 biksu, mereka berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang datar menuju sebuah istana yang dibangun di lereng gunung. Biksu yang memimpin mereka dengan cepat masuk, berdiri di depan gerbang istana, dan mengumumkan dengan keras melapor kepada jenderal, rekan Tao Nanzan Fang telah diundang. Nanzan Fang Xing, apakah dia setan kecil yang terkenal di keempat wilayah? Diam? Ibel atau bukan, dia dari pihak Sensuku. Bahkan jika dia disebut Ibel, dia bukan Ibel sungguhan. Saya tidak tahu apakah dia bisa. Berdasarkan reputasinya yang hebat, dia seharusnya bisa. Teriakan keras itu menarik perhatian banyak orang, dan mereka memandangnya dengan heran dan antusias. Meskipun banyak orang memiliki ketakutan dan teror yang mendalam di mata mereka, lebih banyak orang yang dipenuhi dengan kegembiraan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Teman Fang, Anda datang mengunjungi saya. Saya minta maaf karena Zhao Hongying tidak menyambut Anda secara langsung. Saya harap Anda memaafkan saya. Suara yang jelas terdengar. Sambil mendongak, saya melihat beberapa biksu berjalan keluar dari istana di depan. Pemimpinnya mengenakan baju besi merah terang dan memiliki pedang raksasa merah yang hampir setinggi dirinya di punggungnya. Dia tinggi dan memiliki suara yang jelas. Di sampingnya, ada 4 atau 5 biksu yang mengikutinya. Identitas mereka jelas berbeda dari biksu biasa. 2 dari mereka mengenakan baju besi hitam dengan gaya yang sama, dan mereka tampaknya adalah biksu dari suku Zenyuan. 3 lainnya mengenakan jubah bangsawan, yang membuat mereka sangat mencolok di antara jubah bergaya baju besi. Haha, tidak masalah, tidak masalah. Fang Xing menangkupkan tangannya dan berbalik menatap Wang Qiong.
Wang Qiong mengerti dan menjelaskan melalui transmisi suara dilihat dari baju besi merah pada orang ini, dia seharusnya menjadi salah satu dari 10 jenderal suku Zhenyuan. Suku Zhenyuan adalah garis pertahanan melawan jurang ibel. Senzu sangat mementingkannya dan telah mengirim banyak master untuk duduk di sana. Yang paling senior disebut penguasa Zhenyuan. Dia ditunjuk oleh para master dari berbagai sekte besar dan bergiliran setiap 300 tahun, sementara yang lainnya bergiliran setiap 100 tahun. Di bawah penguasa Zhenyuan, selalu ada 10 jenderal, yang termasuk di antara 10 orang paling kuat di suku Zhenyuan. Secara umum, 10 jenderal itu semuanya adalah kultivator di alam jiwa baru lahir. Orang ini jelas hanya berada di alam inti emas, tetapi dia layak menjadi salah satu dari 10 jenderal. Dia kuat dan tangguh, tidak perlu dikatakan lagi. Fang Xing mengangguk sedikit, memahami identitas orang ini. Orang ini telah menjadi salah satu dari 10 jenderal suku Zhenyuan di tahap Jindan. Kekuatannya pasti cukup bagus. Jika 10 jenderal lainnya berada di tahap Yuanying, mereka pasti tidak akan bisa memasuki jurang ibel. Jadi, orang ini pastilah tokoh perwakilan suku Zhenyuan yang ditempatkan di jurang ibel. Orang ini datang ke istana secara langsung untuk memberi salam hormat kepadanya, yang dianggap memberikan muka pada dirinya sendiri. Teman Fang, silakan masuk dan diskusikan masalah penting dengan kami. Jenderal berbaju merah itu wajahnya ditutupi baju besi, jadi tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia seorang pria atau wanita. Dia berbicara dengan sangat sopan dan menyapa semua orang dengan hormat. Sama-sama, Jenderal, Fang Xing tidak membenci orang militer pada awalnya, dan karena pria ini sopan, dia juga tersenyum. Dalam hidupku, tidak banyak saat di mana aku bisa begitu mudah diajak bicara. Suasananya harmonis sesaat dan mereka hendak memasuki istana, tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba terkekeh pelan, yang agak kasar. Fang Xing menoleh untuk melihat pria itu, hanya untuk melihat bahwa itu adalah seorang pria berjubah bangsawan. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya bukan anggota suku Zhenyuan, tetapi kemungkinan besar, seperti dirinya, dia diundang ke sini setelah memasuki kedalaman jurang ibel. Pria ini kurus, dengan mata sipit, dan menatapnya dengan sedikit jijik, dengan ekspresi jijik dan meremehkan. Namun, setelah dia bertemu pandang dengannya, dia terbatuk ringan, memalingkan muka seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tampak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia mengambil 2 langkah, lalu menundukkan kepalanya dan bergerak mendekati orang di sebelahnya. Bibirnya bergerak sedikit, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan orang itu. Setelah beberapa saat, mereka berdua tersenyum menghina. Mereka mengangkat kepala dan melirik Fang Xing. Kemudian, mereka mengabaikan Fang Xing yang berjalan sedikit di belakang mereka dan berjalan ke dalam istana terlebih dahulu. Tidak ada yang memperhatikan tindakan kecil ini. Jenderal Hong Ying tetap berjalan di depan dengan sopan untuk memimpin jalan, dan para biksu di kedua sisi membungkuk kepadanya dan memberi hormat. Adik, awasi kedua orang itu dan hajar mereka saat kau punya kesempatan. Fang Xing, yang berdiri sedikit di belakang, segera berbalik dan berbicara kepada Shen Xiu dengan suara rendah. Mengapa kamu ingin memukul seseorang lagi? Wang Qiong memiliki telinga yang tajam dan mendengar ini, dan menatapnya dengan bingung. Saya tidak menyukainya, Fang Xing menjawab dengan percaya diri, membuat Wang Qiong terdiam. Istana itu megah namun sederhana, tanpa kemewahan dan kemegahan istana lainnya. Di tengahnya terdapat peta gunung yang besar, dan di sebelahnya terdapat 2 baris kursi berlengan. Di atas meja kecil di sebelahnya terdapat cangkir-cangkir teh peri. Tampaknya semua orang sedang minum teh dan berdiskusi. Ketika Fang Xing dan yang lainnya masuk, Jenderal berbaju merah mengundang Fang Xing untuk duduk di kursi di tengah, dan Shen Xiu, Wang Qiong, Chu Qi dan yang lainnya juga duduk di sampingnya. Kemudian dia memerintahkan orang-orang untuk menyajikan teh peri. Semuanya dilakukan sesuai dengan etiket dan sikapnya sangat sopan. Teman-teman Taois, situasinya mendesak, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setelah memberi salam, Jenderal Rumbai Merah berbicara dengan tenang, negara ibel itu licik dan mengacaukan rencana orang suci Senzu kita, menyebabkan keberuntungan 9 surga turun ke jurang ibel. Kita juga perlu melawan ibel jurang ibel untuk merebut keberuntungan itu. Setelah kejadian ini, divisi Zhenyuan kita segera mengikuti perintah orang suci. Di dalam alam jiwa baru lahir dan dalam 300 tahun kehidupan, semua Jenderal Zhenyuan segera bergegas ke jurang ibel untuk bersaing dengan negara ibel untuk mendapatkan inisiatif. Sayangnya, bagaimanapun juga, mereka lemah, dan negara ibel dalam keadaan siaga tinggi. Mereka memasuki jurang ibel lebih awal untuk merebut wilayah itu. Divisi Zhenyuan kita bertempur dalam pertempuran berdarah dan akhirnya merebut bagian wilayah ini. Setelah mengatakan ini, dia menatap orang-orang di sekitarnya dengan tenang. Tampaknya ada bau darah yang keluar dari tubuhnya, dan perasaan sunyi memenuhi istana. Sekarang,
Kita hanya menempati kurang dari 10% dari area inti yang ditutupi oleh proyeksi rune di kedalaman Demon Abyss, dan kita bertahan dengan susah payah. Kita memanfaatkan Sungai Taiyin untuk menghadapi para biksu Demon Abyss. Begitu sebagian besar orang Senzuku tiba, kita dapat menggunakan ini sebagai pangkalan untuk menyeberangi Sungai Taiyin dan bahkan mengusir para biksu Demon Abyss keluar dari Demon Abyss. Sayangnya, semakin sulit untuk mempertahankan tempat ini. Demon Abyss sangat kuat, dan kita telah bertempur dalam beberapa pertempuran sengit di seberang sungai. Kita mampu bertahan dengan bantuan para biksu Zenyuanku dan beberapa teman Tao lainnya yang memasuki Demon Abyss. Setelah mendengarkan penjelasan rincinya, Fang Xing sudah memahami situasinya. Kali ini keberuntungan turun dari langit, yang berbeda dari sebelumnya. Dua kekuatan besar saling berhadapan secara diametral. Lebih baik dikatakan bahwa mereka memperebutkan wilayah daripada merebut keberuntungan. Siapapun yang dapat menempati lebih banyak wilayah sebelum keberuntungan turun dari langit dapat mengambil inisiatif saat keberuntungan turun dari langit dan memperoleh lebih banyak peluang abadi. Reaksi orang suci itu cukup cepat saat itu. Setelah mengetahui bahwa takdir akan jatuh ke dalam jurang ibel, di satu sisi, ia meningkatkan pemurnian jimat Fengtian dan memanggil berbagai kultivator independen untuk memasuki jurang ibel. Di sisi lain, ia segera memindahkan para kultivator yang memenuhi persyaratan dari divisi Zenyuan ke jurang ibel untuk bersaing memperebutkan inisiatif. Dalam perebutan wilayah inti jauh di dalam jurang ibel, siapapun yang dapat merebutnya terlebih dahulu dan membentuk formasi besar akan memiliki keuntungan dari medan. Jika lawan ingin mengambilnya kembali, mereka harus berusaha 10 atau bahkan 100 kali lipat. Dan apa yang ingin diperjuangkan oleh divisi Zenyuan justru adalah garis medan ini. Dan sekarang, pasukan Zenyuan telah memenuhi harapan dan memang telah menduduki pegunungan di area inti. Meskipun tidak banyak, setidaknya itu adalah benteng pertahanan. Dengan benteng pertahanan ini, ketika sebagian besar kultivator dari Senzu tiba di masa mendatang, mereka dapat melawan balik dengan kuat dan menduduki lebih banyak wilayah. Sedangkan untuk Mo Yuan, mereka ingin sepenuhnya mengusir pasukan Senzu dari area ini, dan kemudian mendirikan garis pertahanan untuk mencegah para kultivator Senzu melewati garis pertahanan. Bagi Senzu, ini merupakan keunggulan sebagai penggerak pertama yang tidak boleh hilang, tetapi bagi Mo Yuan, ini seperti paku yang selalu ingin mereka cabut. Setelah beberapa pertempuran sengit, meskipun pasukan Zenyuan kesulitan bertahan, mereka berhasil bertahan berkat Sungai Taiyin yang berbahaya. Meskipun kami berhasil bertahan, kami tidak tahu kapan sebagian besar kultivator di Senzu akan dapat tiba. Bagi kami, Zenyuan dan rekan-rekan Taois yang memasuki jurang ibel terlebih dahulu, kami sendirian dan berada jauh di dalam wilayah musuh. Kami berada dalam bahaya besar. Kami sangat kekurangan tenaga kerja, jenderal, dan jimat spiritual serta esensi spiritual yang menghabiskan banyak energi. Kami telah bersembunyi dalam beberapa hari terakhir dan tidak berani bertarung dengan jurang ibel. Terlebih lagi, jurang ibel datang dengan momentum yang hebat dan memiliki banyak master. Dengan kekuatan kami saat ini, kami akan berada dalam bahaya besar jika kami bertarung. Jadi begitu, Fang Xing berbalik dan melirik Wang Qiong, dan akhirnya mengerti dari mana datangnya etiket Zenyuan ini. Di tepi Sungai Taiyin, pasukan Zenyuan harus berpegang teguh pada pegunungan yang sekarang mereka tempati. Karena kurangnya tenaga manusia, mereka harus mengumpulkan semua kultivator dari berbagai sekte yang telah memasuki jurang ibel dan memperlakukan mereka sebagai darah segar. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk mengurus masalah bagaimana membagi sumber daya setelahnya, karena terlalu banyak kultivator yang telah berkumpul. Semua kekuatan sangat dibutuhkan, dan mereka hanya perlu mempertahankan garis ini. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang omong kosong itu. Petunjuk ini terkait dengan keberuntungan tak terbatas saat 9 peti mati turun dari langit, dan juga terkait dengan jumlah takdir abadi yang akan diperoleh teman-teman Tao di masa depan. Saya harap kalian akan mengesampingkan dendam masa lalu kalian dan bekerja sama dengan Zenyuanku untuk mempertahankan Sungai Taiyin. Jenderal Hong Ying, setelah memberikan beberapa pidato heroik dan menjelaskan situasi terkini, diam-diam mengamati semua orang di lapangan. Yang lain pasti sudah membicarakan hal itu kepadanya, dan sekarang mata mereka sebagian besar tertuju pada Fang Xing. Fang Xing masih harus mengucapkan beberapa kata sopan. Dia berbalik dan melirik Wang Qiong, dan hendak mengatakan sesuatu yang baik. Tetapi pada saat ini, pria berjubah indah yang sebelumnya mencibir di luar istana tersenyum tipis dan berkata, Jenderal Hong Ying, mengapa Anda tidak memberitahu kami hal yang paling penting sekarang? Ini, Jenderal Hong Ying sedikit ragu-ragu dan sedikit bimbang. Ketika Fang Xing, Wang Qiong dan yang lainnya melihat ini, mereka tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan, jadi mereka berhenti berbicara dan menunggu penjelasannya. Orang menyebalkan kecil dari Senzu, apakah ada yang berani keluar dan melawanku? Sebelum Jenderal Hong Ying bisa mengatakan apapun,
tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh di luar, sekeras guntur dari langit, dan bumi bergetar pelan. Sayangnya, itu datang lagi. Di dalam istana, wajah beberapa orang sedikit berubah. Mereka menundukkan kepala dan tersenyum pahit, dan beberapa menunjukkan kebencian di wajah mereka. Namun, Jenderal Hong Ying berjalan keluar dari istana terlebih dahulu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang lain mengikutinya dan datang keluar istana. Di tebing, mereka melihat seorang pria raksasa di sungai Taiyin di bawah. Pria itu tingginya 3 meter, dengan tubuh gelap, seperti menara besi. Dia memegang perisai di tangannya dan menginjak pedang terbang besar. Dia tergantung di atas sungai Taiyin, terbang ke kiri dan kanan, terus-menerus memukul perisai di tangannya, dan menantang orang-orang di sisi lain sungai Taiyin. Selama periode ini, semua kultivator di Shenzhou melihat pria besar itu dan tersenyum pahit. Beberapa bahkan duduk di belakang batu dengan frustrasi, tampak ketakutan. Aura mereka yang sudah layu menjadi semakin negatif. Shenzhou dikenal sebagai tempat asal Taoisme, dan daerah lain dianggap jahat dan sesat. Sekarang aku ingin melawanmu sampai akhir. Apakah ada yang berani turun dan melawanku dengan adil? Jika tidak berani, pulanglah dan pikirkan baik-baik, jangan datang dan mempermalukan dirimu sendiri. Orang besar itu meraung dengan suara yang sangat keras, amarahnya benar-benar bagaikan guntur. Wajah para kultivator Shenzhou di sisi sungai Taiyin ini sangat jelek, dan suasananya sangat menyedihkan. Pria ini adalah orang biadab dari negara Ibel. Dia sangat kuat, kejam, dan kejam. Dia telah membasmi 4 orang master dari Shenzhou. Kemudian, kami menghindari pertempuran, tetapi dia terus berteriak dan mengumpat. Apakah dia menggertak pasukan Shenzhou? Jika ini terus berlanjut, apalagi serangan dari jurang Ibel, hati orang-orang akan hancur. Bagaimana kita bisa bertahan sampai sebagian besar kultivator dari Shenzhou tiba? Jenderal Hong Ying, saya bersedia mengikuti perintah Anda dan membasmi binatang buas ini untuk mengguncang moral pasukan Shenzhou. Di bawah komando Jenderal Hong Ying, seorang prajurit berbaju besi hitam meminta pertarungan dengan ekspresi marah di wajahnya. Monster barbar itu terlahir dengan kekuatan supernatural, dan dapat mencabik-cabik semua makhluk purba yang masih hidup. Kau bukan tandingannya, dan kau hanya akan menimbulkan lebih banyak korban. Jenderal berumbai merah itu mendesah dan berbicara dengan suara rendah, memerintahkan jenderal berbaju hitam untuk mundur. Kemudian dia menatap Fang Xing dengan pandangan ragu-ragu. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat membuka mulut sejenak. Namun, lelaki jahat dalam jubah mewah itu tertawa lagi kali ini, dan berbicara lebih dulu, berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tertekan? Tidakkah kamu melihat bahwa kita memiliki seorang pejuang yang tak tertandingi di samping kita? Haha, meskipun rekan Daois Fang ini berasal dari selatan, dia terkenal karena keterampilannya. Bukankah beberapa hari yang lalu ada desas-desus bahwa pedang Changsheng yang selalu tak terkalahkan dan keturunan dari Taois tertinggi yang pernah menjadi terkenal dalam pertempuran di luar jurang Ibel dikalahkan olehnya? Jika kita meminta rekan Daois Fang untuk mengambil tindakan, dia dapat dengan mudah mengambil kepala binatang buas ini dan mengejutkan pasukan kita. Sua. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Selama sesaat, pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Fang Xing, penuh semangat dan penuh harap. Tampaknya kata-kata ini masih terngiang dalam pikiran banyak orang, menunggu seseorang berbicara. Bagaimana mungkin Fang Xing masih tidak mengerti pada titik ini? Alasan mengapa suku Zhenyuan begitu sopan kepadanya adalah, pertama, karena mereka memang kekurangan tenaga manusia dan sangat perlu mengumpulkan kekuatan dari berbagai sekte untuk bertahan bersama. Kedua, karena mereka benar-benar tidak memiliki banyak kultivator yang pandai bertarung. Setelah dihalangi di pintu dan dimarahi selama 3 hari, tidak ada yang berani bertarung, sehingga moral mereka sangat lemah sehingga mereka hampir diambang kehancuran. Ini semata-mata karena mereka mendengar bahwa aku tengah menuju ke kedalaman jurang Ibel, dan mereka telah menungguku untuk bertarung demi mereka, bukan? Rekan Daois Fang, kudengar Nanzan juga telah membangun jalannya sendiri di Shenzhou, dan Shenzhou serta Nanzan memiliki leluhur yang sama. Keberuntungan yang dikirim surga ini terkait dengan nasib kita berdua, para kultivator. Kuharap rekan Daois Fang akan mengutamakan keadilan dan menggunakan kekuatan gaibnya untuk membasmi binatang buas ini. Seorang jenderal berbaju besi hitam melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam, matanya penuh kesungguhan. Saya berharap rekan Daois Fang akan mengutamakan keadilan dan menggunakan kekuatan gaibnya untuk menghancurkan binatang buas ini. Moral pasukan tidak boleh terpuruk, saya harap rekan Daois Fang akan mengambil tindakan. Lebih banyak orang berdiri satu demi satu dan berbicara dengan tulus. Bahkan Jenderal Rumbai Merah pun berbisik, Daois Fang, kamu baru di sini dan bahkan belum minum teh sedikit pun. Sungguh tidak sopan mengajukan permintaan ini. Namun sekarang Hong Ying tidak punya siapa-siapa untuk digunakan. Melihat bahwa pasukan akan kehilangan moralnya,
kita harus bersikap kasar. Jika Taoist Fang bersedia bertarung, Hong Ying pasti akan mencatatnya sebagai prestasi militer. Di masa depan, dia secara pribadi akan menjadi orang suci dan menjadi landasan bagi Taoist Fang untuk mengambil alih kuil Tao di masa depan. Bahkan dia sudah berbicara, dan suasana di ruangan itu hampir membeku, karena semua orang menunggu Fang Xing berbicara. Pada saat ini, Fang Xing juga memiliki ekspresi yang menarik, seolah-olah dia tersenyum tetapi tidak tertawa. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya, dan dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Haha, saudara Fang, apakah kamu takut pada orang gila itu? Lelaki menyeramkan dalam jubah indah itu terkekeh lagi dan menatap Fang Xing dengan pandangan main-main, seolah hendak memprovokasinya. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Fang Xing akhirnya berbalik dan tersenyum padanya, sambil berkata, ya. Dahi, semua orang terdiam, terkejut dengan jawaban Fang Xing. Ini adalah setan kecil, dan dia benar-benar mengakui secara alami bahwa dia takut. Bukankah ibel ini seharusnya bersikap angkuh dan tak tertandingi, menyerang ke segala arah? Terutama pemuda jahat yang berniat menggunakan provokasi untuk memaksa Fang Xing bertarung, merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah menelan kotoran tikus, dengan ekspresi yang sangat aneh, seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya. Menghadapi tatapan semua orang, Fang Xing memutar matanya dengan acuh tak acuh apa. Kamu boleh takut, tapi aku tidak. Takut. Para petani itu wajahnya dirobek di muka umum dan ekspresi mereka menjadi semakin jelek. Namun, tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Satu-satunya suara di ruangan itu adalah teriakan dan umpatan orang barbar di luar, yang sangat canggung. Jika mereka tidak takut, mengapa para pembudidaya bersembunyi di sini dan menggantungkan harapan pada setan kecil ini? Dalam keheningan, Jenderal Hong Ying akhirnya berbicara perlahan, lupakan saja, kalian pertahankan formasi, aku sendiri yang akan membasminya. Yang lain bergegas maju untuk menghentikannya, dan seseorang berkata, ketika dua pasukan sedang berperang, bagaimana mungkin Panglima tertinggi bisa maju ke medan perang terlebih dahulu? Orang lain berkata Jenderal Hong Ying pernah terluka sebelumnya dan belum pulih. Dia tidak yakin apakah dia bisa menyerang sekarang. Beberapa orang bahkan memandang Fang Xing dengan tidak senang, kekecewaan mereka tidak tertutupi. Cucu Senzu, apakah kamu benar-benar berani keluar dan melawan kakekmu? Di luar, raungan kaum barbar terus terdengar, menekan moral para biksu Senzu bagaikan palu yang berat. Di sisi ini, moral para kultivator Senzu yang ditempatkan dalam formasi besar sangat rendah, dan mata mereka penuh dengan kekhawatiran. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa jika Demon Abyss menyerbu saat ini, para kultivator ini mungkin tidak akan melawan dengan sekuat tenaga dan akan melarikan diri. Dengan moral mereka yang tertekan seperti ini, mustahil bagi mereka untuk memiliki kepercayaan diri untuk bertarung sampai mati dan mempertahankan garis pertahanan. Sekelompok pengecut, beraninya kalian menyebut diri sebagai kebanggaan Tiongkok. Saat kami, Demon Abyss, sudah sepenuhnya siap dan menyeberangi Sungai Taiyin, kakek akan memakanmu hidup-hidup. Orang barbar itu sangat bersemangat dan terus mengumpat untuk waktu yang lama, suaranya tidak melemah sedikitpun. Fang Xing, di sisi lain, memahami sesuatu dari kata-katanya dan sedikit mengernyit. Kemudian, sambil menatap mata para kultivator di sekitarnya yang tampak canggung dan terdiam, dia tersenyum dan berbicara lagi. Tentu saja, merasa takut adalah satu hal, dan melakukannya adalah hal lain. Ketika saya berusia 3 tahun, saya membasmi seekor nangui untuk pertama kalinya. Saya sangat takut, tetapi saya tetap menusuknya sampai mati dengan satu pisau. Lihatlah bakso di bawah ini, tampaknya tidak ada bedanya dengan nangui gemuk yang saya basmi tahun itu. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjatuhkannya. Ini, semua pembudidaya tiba-tiba mengangkat kepala, dengan kegembiraan di mata mereka, seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik. Pemuda yang menyeramkan itu menutup kipas lipat di tangannya dengan suara wosh, dan berkata dengan mata berbinar, kalau begitu, mengapa kamu tidak mengambil tindakan, rekan Daoist Fang? Fang Xing menatapnya sambil tersenyum dan berkata, karena aku tidak mau. Anda, pemuda jahat itu menunjukkan sedikit rasa kesal di wajahnya, dan menggeram, apakah kamu bercanda? Aku cuma menggodamu, terus kenapa? Fang Xing hanya menyingsingkan lengan bajunya dan menghadapinya secara langsung. Sensiu di sebelahnya sangat setia. Dia hanya memindahkan batu di dekatnya dan tampak bertekad untuk melakukannya jika terjadi perselisihan. Panggilan, pemuda jahat itu terkejut dan mundur beberapa langkah, tampak sangat sedih. Tampaknya dia tidak menyangka ibel kecil ini begitu brutal. Dia sama sekali tidak peduli dengan situasi. Dia akan melawan jika dia mengatakannya. Melihat aura pembasmi di tubuhnya, sepertinya dia tidak bercanda dengannya. Biksu kecil itu bahkan lebih berlebihan. Dia jelas tampan dan tampak seperti biksu agung, tetapi dia seperti orang menyebalkan di dunia,
memegang batu di tangannya dan melihat bagian belakang kepalanya dengan niat jahat. Siapa ini? Rekan Taois, kendalikan amarahmu dan jangan bertengkar satu sama lain. Jenderal Hong Ying juga mencoba membujuknya dengan senyuman. Melihat Fang Xing membuat masalah, yang lain tampak kesal dan bahkan tampak tidak ramah. Namun, jenderal muda ini, salah satu dari 10 jenderal Zhenyuan, tetap bersikap lembut. Dia berdiri di antara Fang Xing dan pemuda yang jahat itu dan berkata dengan sopan, "Rekan Taois Fang, dengarkan aku. Pasukan Zhenyuan kita sedang kekurangan ahli saat ini. Jenderal barbar itu sangat kuat dan memiliki darah ibel. Dia sangat berbakat. Aku khawatir bahkan seorang pendeta Tao tidak dapat dengan mudah mengalahkannya. Jika aku tidak terluka, aku akan dapat mengalahkannya. Tetapi sekarang aku belum pulih sepenuhnya. Jika aku benar-benar keluar untuk melawannya, aku khawatir aku tidak akan dapat kembali." Dia berbicara dengan tulus, tanpa basa-basi, juga tidak menggunakan kata-kata yang terdengar muluk untuk menyanjung dirinya sendiri. Akan tetapi, kata-kata ini benar-benar menyentuh Fang Xing, dan dia berhenti bersikap sopan kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Orang suci Senzu telah menolongku, jadi aku berutang budi padamu. Aku dapat membantumu menghadapi orang ini, dan bahkan pegunungan ini. Aku dapat membantumu mempertahankannya. Tetapi aku perlu mengatakan ini sebelumnya. Aku tidak akan bertarung jika tidak ada manfaatnya. Jika kamu ingin aku menolongmu, kamu harus menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu untuk menghindari rasa malu di kemudian hari." Melihat kata-kata Fang Xing yang serius, Jenderal Rumbai Merah juga menjadi berhati-hati. Di balik helm merahnya, dia menatap Fang Xing dengan serius. Mencari balas dendam dengan mengorbankan bahaya bukanlah sesuatu yang akan dilakukan seorang pahlawan. Pemuda jahat itu langsung bicara, mengira Fang Xing sedang memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta keuntungan. Bahkan para kultivator lainnya pun berpikir demikian, dan menatap Fang Xing dengan pandangan jijik tanpa alasan. "Kau pahlawan? Lanjutkan saja." Fang Xing berbalik untuk melihat pemuda jahat itu, tetapi kalimat lain mencekiknya dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, Jenderal Hong Ying berkata dengan sungguh-sungguh, "Kata-kata Dao You Fang masuk akal. Jika Anda memiliki persyaratan, silakan beritahu saya." Hong Ying siap mendengarkan. Fang Xing meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, "Aku bisa membantumu menangkap si idiot di bawah ini, dan aku bahkan bisa membantumu mempertahankan daerah ini. Namun sebagai gantinya, kau harus memberiku sebagian buku dan peta tentang jurang ibel di tanganmu. Kau tidak bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Dan aku hanya membantumu mempertahankan daerah ini. Ketika aku merebut wilayah lain, itu akan menjadi wilayah perampokan kita dan tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berpikir untuk memanfaatkanku saat saatnya tiba. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu." Ini, Jenderal Hong Ying sedikit terkejut. Bukan karena syarat yang diajukan Fang Xing terlalu keras, tetapi terlalu lunak. Berbagi buku dan peta, divisi Zhenyuan memang memiliki beberapa informasi berharga tentang Demon Abyss, tetapi itu bukan rahasia besar, jadi tidak perlu memberikannya kepadanya. Adapun poin kedua, itu hanya candaan. Bagi Senzu saat ini, mempertahankan wilayah ini adalah prestasi yang langka. Apakah setan kecil ini ingin merebut wilayah lain? Dia terlalu ambisius. Jika dia benar-benar bisa merebutnya, mengapa dia bisa membela diri? Bahkan banyak orang di sekitar pun memperlihatkan senyum jenaka di wajah mereka. Merebut wilayah lain. Apakah dia pikir jurang ibel terbuat dari kertas? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Meskipun dia punya beberapa kemampuan, dia tampaknya agak terlalu sombong sekarang, bukan? Para petani saling bertukar pandang, dan beberapa berbisik satu sama lain, merasa agak geli dan tak berdaya. Pernyataan Fang Daoyou masuk akal dan logis, aku setuju. Jenderal Hong Ying lah yang berbicara dengan sangat lugas dan berjabat tangan dengan Fang Xing untuk bersumpah. Yang lainnya berdiri sebagai saksi. Haha, rekan Daois Fang cukup ambisius dan ingin merebut wilayah dari jurang ibel. Ini hal yang baik, tetapi kita bisa membicarakannya nanti. Mari kita mulai saja. Orang barbar itu terus berteriak dan mengumpat, yang menyebalkan. Aku ingin tahu apakah rekan Daois Fang dapat membantu. Melihat kesepakatan telah tercapai, lelaki menyeramkan dalam jubah indah itu melangkah maju sambil menyeringai tipis, berbicara dengan suara rendah dan tatapan penuh penghinaan. Orang lain di sekitar juga penuh dengan antisipasi. Mereka tidak peduli dengan kontrak itu. Lagi pula, apa yang dikatakan di dalamnya seperti lelucon dan terlalu tidak realistis. Hal yang sebenarnya adalah membasmi orang barbar itu. Siapa yang bilang aku akan mengambil tindakan? Fang Xing meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap medan sekitarnya sambil tersenyum, dan berbicara tanpa menoleh. Kau, orang menyebalkan. Suasana di sekitar tiba-tiba menjadi sunyi untuk beberapa saat, lalu meledak, dan semua kultivator di Senzu menjadi marah.
Terutama pemuda jahat itu, yang penuh amarah dan berteriak keras. Meskipun dia sudah mendengar tentang kemampuan ibel kecil Fang Xing berkali-kali sebelumnya. Dia tahu bahwa tidak baik untuk memprovokasi dia, dan meskipun dia membencinya di dalam hatinya, dia tidak pernah mengatakannya dengan lantang, tetapi sekarang setelah Fang Xing berulang kali mengerjainya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membentaknya, melangkah maju dengan marah, memegang kipas lipat erat-erat di tangannya, dan beberapa rune samar-samar muncul di udara, seolah-olah dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Kamu berani memarahiku. Ketika Fang Xing mendengar ini, tatapan matanya berubah tajam dan dia memandang dengan muram. Pemuda yang jahat itu tiba-tiba menjadi takut dan tanpa sadar mundur selangkah, menjadi lebih berhati-hati. Namun, tepat setelah dia mundur, sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba merasakan sebuah pukulan di kepalanya. Seluruh ekspresinya menjadi lesu dan dia jatuh dengan lembut ke tanah. Di belakangnya, biksu muda Sensiu, yang membawa sebuah batu di tangannya, muncul. Dia melemparkan batu itu ke tanah dengan suara bang, menepukkan tangannya, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan menatap pria ini dengan marah. Beraninya kau memarahi kakak seniorku. Biksu kecil ini sombong sekali. Para pembudidaya di dekatnya terdiam dan merasakan hawa dingin di belakang kepala mereka. Kejadian ini terjadi terlalu tiba-tiba dan mereka tidak punya kesempatan untuk menghentikannya. Wang Qiong dan Cuci juga menutupi dahi mereka tanpa berkata apa-apa. Fang Xing sudah menjadi orang yang tidak bisa diandalkan, dan sekarang biksu kecil ini semakin menjadi seperti antek yang hanya takut pada kekacauan di dunia. Sungguh mustahil untuk mengendalikannya bahkan jika mereka mau. Fang Daoyou, bukankah ini terlalu berlebihan? Suasananya begitu canggung sehingga Jenderal Hong Ying pun harus angkat bicara, dan nadanya agak tidak senang. Semua persyaratanmu telah disetujui, tetapi engkau tidak mau berperang, bahkan membiarkan adikmu sendiri menyerang rekan-rekanmu. Bahkan patung tanah liat pun akan marah sekarang. Tentu saja aku tidak akan melakukan apapun. Bakso itu bukan sesuatu yang bisa kulakukan, jadi biarkan saja. Fang Xing tidak memberitahunya hal ini, tetapi menunjuk langsung ke seorang wanita di sebelahnya, mengalihkan perhatian para kultivator lainnya, yang menatap mereka dengan heran. Wanita yang ditunjuk Fang Xing bertubuh tinggi dan mengenakan pakaian pria. Wajahnya cantik, tetapi agak dingin. Ekspresinya sedingin es dan dia tidak pernah tersenyum. Dia datang bersama Fang Xing dan tidak menyapa para kultivator lainnya. Namun, tidak ada yang tahu identitasnya. Baru pada saat inilah para kultivator lainnya memusatkan perhatian mereka padanya dan menemukan bahwa bahkan ekspresinya pun menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Kakak senior Wang Qiong, kau akan maju dalam pertempuran ini. Kau layak menjadi orang pertama yang meraih kesuksesan besar di Gunung Salju Besar. Fang Xing berkata sambil melepas busur dewa dari punggungnya, mengedipkan mata pada Wang Qiong, dan berkata sambil menyeringai, kamu pantas menjadi terkenal. Biarkan orang ini mengambil tindakan. Perilaku Fang Xing mengejutkan semua kultivator di Sensu. Mereka menatap Wang Qiong dengan mata bingung. Mereka tentu saja mempercayai kekuatan ibel kecil Fang Xing. Perbuatan buruknya adalah tanda emas yang hidup. Jika dia tidak memiliki kemampuan apapun, dia akan terbasmi berkali-kali. Namun, kemampuan apa yang dimiliki murid tak dikenal dari Gunung Salju Besar ini sehingga dia berani menantang kultivator monster yang brutal dan tak terkalahkan dari negara ibel? Bukan karena mereka curiga, tetapi Gunung Salju Besar tidak dianggap sebagai sekte kelas 1 di Tiongkok yang luas dan tidak terkenal. Tentu saja, meskipun mereka meragukan kemampuannya, para pembudidaya tidak berbicara gegabah, tetapi hanya menunggu hasilnya. Namun, setelah mendengar kata-kata Fang Xing, mata Wang Qiong sedikit berbinar, dan semangat juang muncul di matanya. Dia tidak banyak bicara, tetapi hanya menatap Fang Xing dalam-dalam, mengangguk sedikit, dan mengambil busur dewa yang diberikan Fang Xing kepadanya, meletakkannya di punggungnya, lalu melangkah menuju ujung tebing. Melihat bahwa dia benar-benar akan bertarung, para biksu di sekitarnya mengikuti satu persatu, menyaksikan pertarungan dengan penuh harap. Berita menyebar dari 1 hingga 10 dan 100 orang, dan ketika mereka mendengar bahwa seseorang ingin menantang orang barbar dari negara ibel, semua orang di daerah itu sangat khawatir. Cucu-cucu Sensu, kakek sudah tidak sabar untuk membasmi, tetapi tidak adakah yang bisa memuaskan hasrat membasmiku? Haha, bahkan jika kau bersembunyi di gua kura-kura, aku akan menarikmu keluar dan membasmimu satu persatu cepat atau lambat. Lebih baik kau keluar dan bertarung denganku sekarang. Setidaknya kau bisa mendapatkan reputasi pertarungan langsung. Bukankah lebih baik daripada menunggu mati seperti ini? Sekelompok orang pengecut, tidak adakah yang berani menjawab pertanyaan itu? Orang barbar itu menginjak pedang besar itu, terbang di atas sungai Taiyin, dan menghancurkan perisai itu dengan tinjunya, sehingga menimbulkan suara benturan. Dia membentak dan memarahi sekelompok kultivator,
menekan kesombongan semua kultivator di Senzu hingga ke titik ekstrim, yang dapat digambarkan sebagai sangat ganas. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika dia pertama kali datang untuk memarahinya, pasukan Zenyuan memang mengirim beberapa ahli untuk melawannya dengan sengit. 2 dari 10 jenderal berbaju hitam di bawah Jenderal Hong Ying terbasmi olehnya. Seorang pemuda dari wilayah selatan Senzu, yang telah memasuki jurang Ibel lebih awal dan terkenal sebagai Li Changyuan, murid pertama Menara Zansi, hanya bisa bertahan 3 gerakan di tangan orang ini sebelum dicabik-cabik olehnya. Kalau begitu, siapa yang berani menghadapinya? Untuk saat ini, mereka hanya bisa mundur dan bertahan, tetapi moral mereka hancur. Namun, setelah bertahan selama beberapa hari, akhirnya seseorang berani menantang Ibel ini. Wang Qiong, murid Gunung Salju Besar, ada di sini untuk melawanmu. Tepat ketika Ibel itu mulai lelah mengumpat dan hendak menarik mundur pasukannya, tiba-tiba ia mendengar teriakan keras yang menggema di seluruh area. Suara mendesing. Saat teriakan tajam itu terdengar, sosok yang tinggi dan cantik melompat ke udara, dengan 2 roda berharga, 1 biru dan 1 merah, di bawah kakinya. Roda-roda itu memancarkan energi angin dan api, menopang tubuhnya sehingga dia tidak akan jatuh ke Sungai Taiyin. Pakaiannya berdesir di air Sungai Taiyin. Dia sangat cantik, dengan kecantikan seorang wanita dan aura heroik. Dia langsung menarik perhatian banyak kultivator di kedua sisi Sungai Taiyin. Hei, bukankah setan kecil itu yang melakukannya? Siapakah wanita ini, dan beraninya dia menantang Ibel barbar ini? Mengapa wanita secantik itu ingin mencari kematian? Ketika para biksu dari Senzu melihat sosok Wang Qiong, sebagian merasa patah hati, sementara yang lain merasa bingung. Di seberang Sungai Taiyin, beberapa orang berbisik-bisik, siapakah wanita ini? Mengapa dia begitu tidak dikenal? Sekte macam apa Gunung Salju Besar itu? Cepat periksa. 2 roda berharga di bawah kakinya memiliki beberapa fitur yang luar biasa. Biarkan orang barbar itu mengambilnya. Aku ingin mempelajarinya dengan saksama. Orang-orang di kedua sisi Selat Taiwan berada dalam suasana hati yang tidak menentu, dan mereka semua memiliki perasaan pesimis terhadap Wang Qiong. Sebelumnya, beberapa orang yang mengenal cara kultivasi tempur diam-diam memperkirakan bahwa barbar Ibel ini berbakat dan memiliki 2 senjata ajaib untuk melindunginya. Di Sungai Taiyin, ia dapat terus menyerap roh jahat di Sungai Taiyin untuk mengisi kembali kekuatan sihirnya. Kultivator lain yang datang ke Sungai Taiyin malah akan menghabiskan sebagian kekuatan sihir mereka untuk dikonsumsi oleh roh jahat di Sungai Taiyin. Akibatnya, kekuatan barbar Ibel itu meningkat pesat. Kekuatannya yang sesungguhnya seharusnya berada di sekitar level ketiga Zan, tetapi di Sungai Taiyin ini, kekuatan yang dapat ia tunjukkan bahkan melampaui Zan 4. Dan wanita yang diperintahkan Fang Xing untuk bertarung ini agak luar biasa, jadi bagaimana mungkin dia bisa mencapai tingkat pembasmian tingkat keempat? Haha, kukira hari ini akan jadi hari yang buruk, tapi tak disangka ada orang yang datang ke rumahku. Ibel itu sudah memalingkan kepalanya, tetapi sekarang dia berbalik sambil tertawa lebar, menatap Wang Qiong tanpa rasa bersalah dengan sepasang mata yang aneh, memancarkan keserakahan yang ganas, dan bahkan menelan ludah dalam sekali teguk, dan tertawa orang yang tampan, dengan kulit halus dan daging yang lembut, dan sosok yang menyedihkan. Kakek paling menyukai yang seperti ini. Jika dia perempuan, aku akan tidur dengannya untuk memuaskan keinginanku, dan jika dia laki-laki, aku akan memakannya untuk memuaskan keinginanku. Ia berteriak dengan suara rendah, nadanya menakutkan, dan dilihat dari tatapannya yang galak, jelaslah bahwa ia sangat serius. Saat dia meraung, dia telah mendesak pedang raksasa di bawah kakinya, yang bergemuruh ke arah Wang Qiong, lebih cepat dan lebih cepat. Saat ia menyerbu, energi Ibel hitam bergulung-gulung muncul di tubuhnya, menyatu dengan energi jahat di Sungai Taiyin, membuat energi Ibel di belakangnya semakin kuat dan semakin ganas, seolah-olah tubuhnya telah membesar saat ini, dan menjadi semakin besar dan membesar. Dibandingkan dengan dia, Wang Qiong yang juga tinggi, terlihat seperti gadis kecil yang tidak berdaya saat ini. Beberapa orang sudah memalingkan muka, jika mereka menutup mata, mereka tidak akan tega melihat Wang Qiong hancur berkeping-keping oleh tabrakan ini. Orang barbar ini memiliki sedikit gerakan, menyerang, melindungi, dan mencabik, tetapi dengan pedang raksasa ajaib di bawah kakinya, perisai berharga, dan tubuhnya yang telah menjadi sekeras besi tuang di bawah berkah energi Ibel, dia hanya menggunakan 3 gerakan ini untuk membasmi 4 jenius dari pihak Senzu. Sekarang, dia telah bergegas dengan kecepatan terpendek, dan Sungai Taiyin, yang lebarnya lebih dari 1000 kaki, mendekat dalam sekejap, dan baru saja mengalir di depan Wang Qiong. Dan Wang Qiong bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk bersembunyi. Di tengah tatapan heran para pembudidaya, dia hanya diam-diam mengeluarkan busur dewa, ketapel. Kemudian dia meletakkan batu rune ke dalam kulit binatang hampa, menarik lengan kanannya ke belakang, dan urat-urat klan petir pun diregangkan hingga batasnya. Matanya yang dingin dan tajam langsung menyipit,
menusuk wajah si biadab itu bagai jarum. Tidak baik, orang barbar itu tampak kasar dan biadab, tetapi sebenarnya dia sangat sensitif dan licik. Ketika dia bergegas menuju Wang Qiong, ketenangan dan kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh wanita ini membuatnya diam-diam waspada. Meskipun dia tampak bergegas sangat cepat, dia sebenarnya selalu waspada terhadap hal-hal lain. Setelah Wang Qiong membidiknya, rasa krisis yang tak terlukiskan langsung muncul dari lubuk hatinya. Pada saat kritis ini, dia meraung seperti harimau dan tubuhnya tiba-tiba melayang kembali ke udara. Kecepatannya sangat cepat, dan pedang terbang besar di bawah kakinya memberikan tubuhnya yang canggung kecepatan yang tak terlukiskan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dia berbalik dan menghindar, lalu tiba-tiba muncul ratusan kaki jauhnya, melesat di udara seperti kupu-kupu. Saat ini, sangat sulit bagi para kultivator biasa untuk menangkap sosoknya. Jika mereka bersikeras untuk melihatnya, mereka bahkan akan menjadi kesal dan muntah darah di hati mereka. Kultivasi dan pengetahuan si barbar ditunjukkan dengan jelas pada saat ini. Dia bisa tahu sekilas bahwa ketapel itu, yang sangat kasar dan hampir menggelikan, memiliki kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Dan jawabannya juga sangat tepat. Dengan busur seperti ini, selama dia bisa menghindari serangan pertama, dia akan menang. Dengan kecepatannya yang mengerikan, setelah peluru di tangan Wang Qiong ditembakkan, sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk melepaskan tembakan kedua. Namun, dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia sangat berhati-hati, dia masih meremehkan busur dewa. Tali busur yang terbuat dari urat klan petir dari peti mati hitam itu sangat kuat. Setelah semua kekuatan dicurahkan ke dalamnya, kecepatan peluru yang melesat keluar tak terlukiskan. Bagaimanapun, busur ini awalnya dibuat untuk menghadapi Lu Xiaoyao yang tidak terduga. Dibandingkan dengan gerakan tubuh dewa Lu Xiaoyao, perubahan pada pedang raksasa di bawah kaki orang barbar ini begitu tiba-tiba sehingga tak tertahankan untuk ditonton. Adik Fang, terima kasih telah membantuku menjadi terkenal hari ini. Melihat sosok orang biadab itu, senyum muncul di bibir Wang Qiong dan dia mengatakan sesuatu secara diam-diam. Lalu jari-jarinya mengendur. Suara mendesing. Batu jimat yang telah diresapi dengan kekuatan gaibnya langsung berada di hadapan ibel itu dalam sekejap. Kecepatan pedang dewa itu sebenarnya tidak berpengaruh. Di bawah proyektil seperti meteor ini, dia hanya berdiri di sana dan menerima pukulan Wang Qiong. Dia tidak punya kesempatan untuk menghindar dan hanya melihat proyektil itu mendekatinya. Mengaum, setan itu terkejut dan marah, lalu dia melambaikan perisai di tangannya untuk menghadang di depannya. Pada saat ini, perisai berharga itu tiba-tiba membesar, dan tanda-tanda muncul di atasnya, memancarkan semacam konsepsi artistik misterius. Batu jimat itu menghantam perisai itu dengan keras, lalu meledak dengan suara dentuman keras. Api yang mengerikan itu langsung menelan ibel itu. Kekuatan benturan yang besar menyebabkan perisai itu meledak, dan kemudian semua api menghantam tubuh ibel itu. Ibel yang tadi begitu ganas itu berteriak dengan menyedihkan seperti anak liar yang malang. Dia bahkan tidak bisa menginjak pedang ajaib itu dan jatuh darinya, jatuh ke arah sungai Taiyin. Pada saat ini, Wang Qiong juga bergerak. Roda-roda hijau dan merah di bawah kakinya menerbangkannya ke depan dengan suara mendesing. Ketika mereka sampai di depan ibel itu, dia mengangkat kaki kanannya, dan roda hijau itu tiba-tiba melesat keluar, berputar di leher ibel itu, yang masih terbakar dengan api yang mengerikan. Sebuah kepala besar melayang ke atas, lalu dia membalik di udara dan menendang kepala itu, dan sebuah bola api besar terbang lurus ke arah Sensu. Adik Fang, aku telah menyelesaikan misiku. Kepala ini untukmu. Suara Wang Qiong bercampur dengan sedikit kegembiraan dan kegembiraan, serta rasa syukur yang kuat. Haha, sambil tertawa keras, Fang Xing muncul dari tebing. Ia mengangkat kakinya dan menginjak kepala yang masih terbakar dengan api yang mengerikan. Kemudian ia membungkuk kepada Wang Qiong dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum selamat, kakak senior Wang, karena telah mengambil tempat pertama. 830.